Saya hanya keluar untuk membeli sebungkus rokok Huang Hello. Bahkan langsung mematahkan 5 kaki pemilik supermarket. Pemilik tidak hanya tidak melawan. Bahkan dia berteriak keras ingin memberiku 10 batang emas. Hanya karena saya terikat dengan sistem Shishi. Dengan 100.000 yuan, saya bisa memanggil satu Shishi. Pemilik yang menjual rokok palsu. Pengendara motor yang mengganggu ketenangan. Penjual anak yang memperdagangkan anak-anak. Selama saya menemui mereka, maka biarkan mereka semua mati. Saat ini Guli Nazha sedang mencuci kakiku. Liu Yan sedang memberiku susu. Tiba-tiba suara motor yang sangat keras. Ombak membangunkan saya dari mimpi indah. Saya merasakan seluruh ruangan bergetar. Membuka mata melihat rumah sewa yang kosong. Seketika marah membara. Dalam waktu ini saya kehilangan pekerjaan terlebih dahulu. Lalu kehilangan cinta. Sekelompok orang yang tidak memiliki kehidupan dan tidak ada yang mengurusnya keluar untuk menggeber knalpot motor. Saat ini beberapa motor berhenti di bawah dan menggeber gas di gigi netral. Suara semakin keras. Puas? Hahaha. Setiap hari lapor polisi ada gunanya? Aku memang suka kalian tidak suka padaku. Seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak puas? Ayo pukul aku. Kalian kerja? Itu urusan kalian. Kami tidak perlu kerja. Sekumpulan orang miskin. Aku tidak akan pergi ke tempat lain malam ini. Di sini saja sampai pagi. Dadaku hampir meledak karena marah. Saat ini, aku sangat ingin turun dengan pisau dapur dan menyerang membabi buta. Membunuh beberapa orang? Ya sudah. Tapi aku tidak berani. Lagi pula, aku masih punya orang tua yang perlu aku nafkahi. Saat aku berpikir keras tentang bagaimana mengatasi sekelompok bajingan ini, suara notifikasi yang merdu terdengar di kepalaku. Sistem berhasil terikat. Selamat datang di sistem prajurit bayaran. Informasi tentang sistem prajurit bayaran mengalir ke dalam pikiranku. Setiap 100.000 uang dapat memanggil satu prajurit bayaran dasar. Prajurit bayaran memiliki informasi sosial yang normal. Tidak ada yang bisa menemukan identitas kita yang aneh. Saya bisa berkomunikasi secara batin dengan prajurit bayaran, merasakan bersama, dan bisa kapan saja menyesuaikan nilai atribut prajurit bayaran. Setiap 100.000 uang bisa membeli sedikit poin atribut dasar. Poin atribut dasar yang dibeli tidak hanya bisa digunakan pada prajurit bayaran, tapi juga bisa digunakan pada makhluk hidup termasuk saya. Ada beberapa fungsi tersembunyi. Memenuhi syarat pembukaan akan membuka. Di dalam pikiran saya muncul panel atribut. Saya sangat senang. Tunggu sampai saya punya uang. Saya bisa membeli poin atribut dasar. Meningkatkan atribut saya. Tapi sekarang saya akan bereskan sekelompok bajingan di bawah dulu. Memanggil prajurit bayaran. Aset berkurang 100.000. Di dalam pikiran saya muncul model karakter bernama Liu Qiang. Merasa tidak puas. Bisa menyegarkan? Mereset model prajurit bayaran. Saya berkata dengan marah, sampai pagi. Saya akan membuat kalian tidak bisa lepas dari kursi roda seumur hidup. Saya mengubah kecerdasan Liu Qiang menjadi 1. Pertahanan diubah menjadi 50. Kekuatan diubah menjadi 299. Kesehatan tetap sama. Setelah konfirmasi, suara notifikasi sistem terdengar di pikiran. Silakan konfirmasi lokasi penempatan prajurit bayaran. Di dalam pikiran saya muncul sebuah area yang berpusat pada saya. Dengan panjang sisi 2. Peta 3D real time sepanjang 2,5 km. Saya memilih untuk menjatuhkan di tempat yang tidak jauh dari kelompok bajingan itu. Penjatuhan berhasil. Peta 3D menghilang. Saya melihat ke sudut dinding yang tidak jauh dari kelompok bajingan itu. Sebuah bayangan sedang duduk di sana. Saya menggunakan komunikasi batin untuk mematahkan semua tangan dan kaki kelompok bajingan itu. Jangan menyisakan tenaga. Serang dengan sekuat tenaga. Setelah selesai, jangan lari. Jangan menyerang orang lain lagi. IQ Liu Qiang hanya 1. Benar-benar bodoh. Setelah ditangkap, polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Liu Qiang. Paling banyak mereka hanya bisa memasukkan Liu Qiang ke rumah sakit jiwa. Liu Qiang bangkit dengan goyang. Menuju kelompok bajingan itu. 4 sepeda motor di lantai bawah. 6 pria. 2 wanita. Usia mereka sekitar 18 tahun. Kami berhenti di bawah sebuah lampu jalan. Mengisi bahan bakar di posisi netral. Mengumpat dan mengomel. Menyebalkan penduduk sekitar. Di mana orang idiot yang baru saja bicara itu? Kenapa tidak bicara? Kedua wanita itu juga sangat bersemangat dalam memaki. Berani menghina kami? Tidak berani turun? Sampah? Cih, aku memanggilmu untuk turun. Dasar bajingan, kau dengar tidak? Aku mengepal tangan. Menggunakan komunikasi telepati sudah tiba. Liu Qiang di samping bajingan itu memberikan perintah untuk berhenti. Aku ingin melihat dekat bajingan ini dihancurkan. Menangis terseduh-seduh. Lihat di sini. Tidak puas. Aku berkata kepada bajingan itu. Sekelompok bajingan yang tidak punya kehidupan dan tidak ada yang merawat. Kalian masih semangat? Aku segera turun. Kalian tunggu saja. Aku sudah melihatmu. Yang di lantai 5 gedung itu. Aku memberi kamu 1 menit. Jika kamu tidak turun, kami akan pergi mencarimu. Seorang pria berteriak sambil menunjuk jendelaku. Aku mengganti dengan pakaian longgar. Memakai sepatu dan mengambil ponsel, turun ke bawah. Setelah aku pergi, beberapa rumah membuka pintu untuk melihatku. Di lantai 2 ada seorang wanita parubaya berdiri di pintu. Dia berkata padaku, "Adik, jangan pergi. Nanti kamu akan rugi." Saya tidak mengenal wanita parubaya ini. Tidak ada sedikit pun kesan. Saat ini, merasa wanita parubaya ini cukup baik. Yang lain sedang menonton kesenangannya.
Orang ini bahkan baik hati memperingatkan saya. Ini agak jarang terjadi. Saya turun ke bawah. Banyak orang berdiri di balkon rumah-rumah sekitar. Banyak orang yang sedang merekam. Banyak orang yang membenci bajingan ini. Hanya saja banyak orang yang sama seperti saya sebelumnya. Terlalu banyak pertimbangan. Hanya bisa menahan diri. Saat ini ada yang berani tampil. Tidak peduli apa hasilnya. Tentu saja tidak akan melewatkan keramaian. Seorang pria berteriak, "Bro, saya merekamnya." Sekelompok geng motor ugal-ugalan cepat-cepat mendekat. Ada 3 orang yang memegang pipa baja. Mereka juga menunjuk ke atas dan mengumpat. Saya membuka ponsel untuk merekam. Bisa membesarkan makhluk-makhluk ini. Orang tua orang-orang ini tidak jauh lebih baik. Kamu sangat hebat ya. Pemimpin berambut kuning itu berkata dengan wajah tidak baik. Miskin. Miskin dan berpura-pura. Salah satu gadis berpakaian hitam itu melihat saya dari atas ke bawah. Dengan wajah penuh penghinaan, dia berkata. Gadis lain yang memakai rok juga berbicara. Total pakaianmu bahkan tidak lebih mahal dari satu buah spakbor milik Songge. Seorang gadis lain yang mengenakan rok juga mulai berbicara. Tepuk dirimu sendiri 2 kali. Menampar dirinya sendiri 2 kali. Sujud 10 kali untuk kami. Mengaku bahwa dia mulutnya lancang. Berjanji tidak akan merendahkan diri lagi di masa depan. Aku bisa lebih lembut. 5 pria lainnya mengelilingi saya. Salah satu dari mereka sengaja memukul tanah dengan batang besi. 2 orang lainnya yang membawa batang besi juga memukul tanah. Suara dentingan sangat keras. Juga sangat menakutkan. Beberapa wanita penakut di lantai atas ketakutan dan bersembunyi di dalam kamar. 2 gadis mundur ke belakang. Dengan semangat ingin mencoba. Dengan ekspresi penuh harapan. Sepertinya mereka menunggu aku terjatuh setelah dipukul. Berlari ke arahku dan menendang kepalaku beberapa kali. Benar-benar dilahirkan, tapi tidak dididik. Kesehatan mereka sekitar 70. Total aset mereka masih negatif. Benar-benar ada kehidupan. Tidak ada yang mengangkatnya. Aku dan Liu Qiang berkomunikasi secara batin. Patahkan tangan dan kaki para bajingan ini. Liu Qiang terlihat berusia sekitar 30 tahun. Pakaian, sepatu, dan gaya rambutnya sangat biasa. Seseorang yang berjalan di tengah kerumunan. Orang biasa yang tidak ada yang memperhatikannya lebih dari sekali. Jika dilihat dengan seksama, bisa terlihat bahwa tatapan Liu Qiang agak kosong. Gadis berpakaian hitam langsung membuka mulut dan memaki. Pergi sana. Begitu suka ikut-ikutan. Kenapa tidak pergi melihat ibumu dan ayahmu? Liu Qiang menendang perut gadis berpakaian hitam. Gadis berpakaian hitam berteriak kesakitan. Kedua kaki tidak menyentuh tanah. Terbang mundur sejauh 1 meter. Setelah jatuh, dia berguling ke samping motor yang berjarak 3 meter. Lengan, kaki, dan wajahnya terluka. Terlentang di tanah sambil bergetar. Mengeluarkan suara dengusan rendah. Tidak tahu apakah karena terlalu sakit, atau karena terkejut setelah dipukul. Sudut bibirku terangkat. Liu Qiang dan saya memiliki perasaan yang sama. Merasakan sensasi pukulan yang memuaskan. Dari gedung-gedung di sekitar terdengar beberapa teriakan kaget. Suara dan tawa penonton. Songge cepat pukul dia. Gadis berpakaian putih itu terkejut dan marah. Menunjuk ke arah Liu Qiang. Liu Qiang menampar wajah gadis berbaju putih. Plak. Suara tamparan yang nyaring terdengar di sekeliling. Kepala gadis berbaju putih terhentak keras ke kiri. Rambutnya terbang. Mulutnya mengeluarkan air liur. Tubuhnya tak bisa mengontrol dan jatuh ke kiri. Jatuh dengan keras ke tanah. Suara tulang lutut yang menghantam tanah terdengar. Gadis itu menjerit ngeri. Berusaha keras menutup mulutnya. Aku melihat beberapa gigi di tangan gadis itu. Bajingan. Bunuh dia, simbol merek dagang terdaftar. Huang Mao dan 6 geng motor ugal-ugalan marah. Liu Qiang berani memukul saudara perempuan mereka di depan mereka. Ini lebih membuat marah daripada memukul mereka. 6 orang itu menyerang Liu Qiang. Aku memanfaatkan kesempatan ini. Menjauh dari mereka. Segera memutuskan empati. Tadi saya sudah merasa tangan saya sedikit sakit setelah tamparan itu. Nanti Liu Qiang pasti akan terluka. Mari kita merasakan lagi. Nanti akan terasa tidak nyaman. Seorang pria yang membawa batang besi memukul tangan kanan Liu Qiang. Liu Qiang memiliki kecerdasan dan kecepatan yang rendah. Tidak bisa menghindar. Krek. Tulang tangan kanan Liu Qiang patah. Ah. Pertahanan Liu Qiang hanya 50. Berteriak kesakitan. 6 berandalan berambut pirang dan teman-temannya tidak memiliki sedikit pun rasa takut di wajah mereka. Hanya kemarahan dan kekejaman saat para gadis dipukuli. Yang berambut kuning paling kejam. Entah dari mana dia mengeluarkan sebuah pisau. Menggores wajah Liu Qiang. Mungkin ingin merusak wajahnya. Tapi melakukan ini pada saat seperti ini. Sangat mudah untuk menggores leher Liu Qiang. Jika sampai menggores leher, Liu Qiang sangat mungkin mati. Api kemarahan di dalam hati saya meluap. Jika saya tidak mengikat sistem, sekelompok orang ini mendekati saya. Akhirnya saya mungkin hanya bisa mengakui kesalahan. Orang-orang ini sama sekali tidak memiliki rasa benar atau salah dan tidak menghormati hukum. Menghadapi orang seperti ini, hanya bisa lebih kejam dari mereka. Jangan gerakan kepala. Pukul si rambut kuning dulu. Saya berkomunikasi dengan Liu Qiang secara batin. Wajah kanan Liu Qiang tergores panjang. Kepala Liu Qiang tidak bergerak. Pukulan dengan tangan kiri menghantam wajah si rambut kuning. Saya mendengar suara tulang patah. Ah! Si rambut kuning berteriak kesakitan. Kepala terangkat ke belakang. Tubuh masih berlari ke depan. Terjatuh dengan keras ke tanah. Tidak ada suara lagi. Seluruh wajah si rambut kuning berubah bentuk. Hidungnya tertekan ke dalam wajah.
Matanya berdarah. Suara terkejut dari atas semakin keras. Suara tawa juga semakin banyak. Jika orang-orang di atas melihat wajah si rambut kuning saat ini, mungkin mereka tidak berani berteriak aneh seperti itu. 5 geng motor yang tersisa sudah sangat dekat dengan Liu Qiang. Tidak melihat si rambut kuning lebih lama. Suara tawa aneh dari atas membuat mereka. Pikiranku hanya tentang membunuh Liu Qiang. Mengembalikan muka. Muka adalah segalanya bagi mereka. Siapa yang membuat mereka kehilangan muka? Siapapun yang membuat mereka kehilangan muka adalah musuh bebuyutan mereka. Kadar adrenalina meningkat. Tapi pria berbaju putih yang mematahkan tangan kanan Liu Qiang yang pertama kali menyerang. Dia mengayunkan besi ke arah tangan kiri Liu Qiang. Jika ini mengenai sasaran, tangan kiri Liu Qiang akan mengalami nasib yang sama dengan tangan kanannya. Ah! Liu Qiang menggeram. Berpura-pura gila. Melompat ke arah pria berbaju putih. Besi itu belum mengenai Liu Qiang. Liu Qiang sudah menjatuhkan pria berbaju putih. Liu Qiang menggigit leher pria berbaju putih. Pria berbaju putih berteriak kesakitan. Anggota tubuhnya bergetar tak karuan. Melemparkan besi. Berusaha keras memukul kepala Liu Qiang. Menggenggam bahu Liu Qiang dengan kedua tangan. Berusaha mendorong Liu Qiang menjauh. Tapi Liu Qiang seperti zombie. Terus menekan dan menggigit pria berbaju putih. Jangan. Cepat selamatkan aku. Cepat. Pria berbaju putih berteriak kesakitan. 2 geng motor ugal-ugalan yang membawa pipa baja menyerang bagian belakang kepala Liu Qiang. 1 orang menyerang betis kanan Liu Qiang. Liu Qiang mencengkeram leher pria berbaju putih. Mengangkatnya seperti kain robek ke tempat yang lebih tinggi dari kepalanya. Kaki kanannya juga cepat mengecil. Leher pria berbaju putih terdapat 2 baris bekas gigitan. Sebuah daging hampir terjatuh. Banyak darah mengalir dari sana. 1 tangan menutupi luka di leher. Sakitnya seperti belatung yang terpelintir dan berjuang. Boom! Pipa baja yang memukul kepala Liu Qiang dengan keras. Memukul punggung pria berbaju putih. Dalam suara pukulan yang membosankan. Juga ada suara benturan yang mengenai tulang. Ah! Pria berbaju putih memuntahkan darah segar. Jeritan kesakitan. Ketakutan muncul di matanya. Pipa baja yang menyerang betis kanan Liu Qiang jatuh ke tanah. Gaya reaksi terlalu besar. Api hantu lepas dari tangan. Pipa besi meluncur. Mengenai kaki kanan salah satu geng motor di sebelah kiri. Hantu api terjatuh. Memegang betis kanan yang terkilir sambil berteriak kesakitan. Liu Qiang kembali menggunakan pria berbaju putih untuk menahan pipa di depannya. Mengusahakan kepala menjauh ke belakang. Menghindari pipa lainnya. Pipa di depan mengenai pria berbaju putih. Pria berbaju putih berteriak kesakitan. Akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Berteriak sambil menangis. Ah! Salah sasaran. Cepat letakkan saya. Aku benar-benar salah. Pipa lainnya mengenai wajah kiri Liu Qiang. Wajah kiri Liu Qiang tertekan. Mulutnya mengeluarkan banyak darah dan beberapa gigi. Kesehatan menurun drastis menjadi 77. Perutnya menahan 1 tendangan. Liu Qiang terlempar sejauh 1 meter. Pria berbaju putih jatuh ke tanah. Pria berbaju putih mencoba menghindar. Tapi tangan dan kakinya tidak mengikuti perintah otaknya. Aku berpikir mungkin tulang punggungku dipatahkan oleh saudaraku. Aku berteriak ketakutan. Ah! Pinggangku patah. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Cepat. Tidak ada yang memperhatikan pria berbaju putih. 3 geng motor sudah menyerang. Ekspresi wajahnya semakin garang. Mereka menyerang Liu Qiang. Ah! Liu Qiang mengeluarkan teriakan kesakitan. 1 tendangan mengenai yang paling depan. Geng motor ugal-ugalan yang tidak membawa pipa besi di pinggangnya. Kekuatan 299 membuat geng motor terbang. Jatuh 3 meter jauhnya. Geng motor berteriak sambil memegang pinggang. Wajahnya terdistorsi karena sakit. Pukulan tangan kanannya hampir hancur. 2 geng motor terakhir yang membawa pipa serentak menyerang betis kanan Liu Qiang. Liu Qiang mendorong tanah dengan kuat menggunakan tangan kanannya. Bahunya menahan pipa dengan keras. Menabrak kedua orang itu. Sebuah api hantu menusuk mata Liu Qiang. Seseorang ingin menggigit leher Liu Qiang. Liu Qiang memukul kepala geng motor ugal-ugalan dengan 1 pukulan. 2 orang itu melotot. Mereka pingsan. Suara sirene tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Mendekat dengan cepat. Aku dan Liu Qiang saling berkomunikasi secara batin. Menggunakan semua tenaga untuk mematahkan tangan dan kaki mereka. Jangan biarkan 2 wanita itu lolos juga. Selama ini aku sudah beberapa kali berpikir untuk melakukan ini. Suka menggeber knalpot motor di jalanan, ya? Tidak perlu kerja, ya? Orang lain tidak sekejam kalian, ya? Sisa hidupku akan kulihat bagaimana kalian masih bisa bertindak kejam. Jangan patahkan tangan dan kaki mereka. Dalam hidupku, aku tidak akan pernah bisa memahami pikiran ini. Jika ada masalah setelahnya, maka terus gunakan prajurit bayaran untuk menyelesaikannya. Liu Qiang menggeram. Mengambil sebatang pipa besi. Berdiri dengan goyang-goyang. Pertarungan yang kacau. Tatapan Liu Qiang sangat garang dan kacau. Orang normal langsung tahu bahwa Liu Qiang bukan orang normal. Liu Qiang memukul paha orang yang merusak wajahnya dengan 1 pukulan. Krek. Bagian bawah kaki tidak sejajar dengan bagian atas. Bajingan itu terbangun sambil berteriak kesakitan. Liu Qiang mematahkan kaki yang satunya. Suara teriakan geng motor semakin mengerikan. Adrenalinnya sudah turun. Rasa sakit meningkat tajam. Dia juga tidak lagi begitu tak kenal takut dan kejam. Ketakutan yang mendalam terlihat di matanya. Liu Qiang mematahkan tangan kanan geng motor. Jangan. Tolong, jangan. Geng motor itu menangis keras.
Liu Qiang mematahkan tangan kiri. Serpihan tulang terlihat dari lukanya. Ah! Geng motor itu bergetar karena sakit. Ketegasan di matanya menghilang tanpa jejak. Liu Qiang berjalan menuju motor butut yang ditendangnya hingga terpental. Geng motor ini membungkuk, menggenggam pinggangnya dengan erat dan berusaha melarikan diri. Luka yang diderita oleh hantu api ini tampak paling ringan di permukaan. Hanya terkena gaya reaksi dari pipa besi dan tendangan Liu Qiang. Kesehatan geng motor ugal-ugalan ini sekarang adalah 32. Cedera yang diterima sebenarnya adalah yang paling parah. Liu Qiang menggunakan pipa besi sebagai tongkat. Pipa besi dipukul ke tanah, mengeluarkan suara dentingan. Geng motor ini mendengar suara mendekat ke dirinya. Melihat ke belakang. Ketakutan hingga wajahnya pucat pasi dalam sekejap mata. Ini pertama kalinya aku melihat raut wajah seseorang seperti itu. Bisa berubah begitu banyak dalam waktu sesingkat ini. Suara makian geng motor ini sebelumnya dan ekspresi angkuhnya masih terbayang di benak saya. Saya hanya merasa sangat puas. Jangan. Saya tidak memukulmu. Jangan pukul saya. Api hantu terlalu takut. Jatuh. Menggunakan semua anggota tubuh. Tapi tidak bisa memberikan tenaga yang besar dari pinggang. Bergerak kacau seperti kura-kura yang terinjak. Liu Qiang memukul dengan satu tongkat mematahkan kaki kiri geng motor. 3 kali pukulan. Diiringi dengan 3 jeritan menyedihkan. Geng motor itu bergetar karena rasa sakit. Anggota tubuh yang patah bergerak mengikuti tubuhnya yang bergetar. Semakin bergerak semakin sakit. Liu Qiang melemparkan pipa besi ke arah kiri dengan sekuat tenaga. Pria di sebelah kiri yang kaki kanannya terluka oleh rekan setimnya baru saja naik sepeda motor. Orang yang terluka di kaki kanannya oleh rekan timnya baru saja duduk di motor. Dimasukkan ke dalam motor. Geng motor terjatuh. Kaki kiri masih tergantung di mobil. Geng motor ugal-ugalan itu menjerit dengan histeris. Liu Qiang ingin mendekat untuk mematahkan tangan dan kaki orang itu. Aku berkomunikasi secara batin dengan Liu Qiang. Jangan pedulikan orang itu. Cepat bersihkan orang-orang lainnya. Di ujung jalan muncul kilauan lampu sirene. Harus cepat menghabisi orang-orang ini. Liu Qiang berjalan menuju pria berbaju putih terdekat. Pria berbaju putih menutupi lehernya. Memohon dengan menangis. Kakak, saya salah. Jangan. Jangan, saya sudah patah tulang belakang. Jika kamu memukul lagi, saya akan mati. Liu Qiang memukul dengan pipa besi sebanyak 4 kali. Pria berbaju putih itu kesakitan hingga pingsan. Liu Qiang mematahkan kaki dan tangan geng motor ugal-ugalan yang pingsan itu. Geng motor ugal-ugalan ini baru saja bangun. Lalu pingsan karena rasa sakit lagi. Tinggal Huang Mao dan 2 wanita saja. Liu Qiang memukul dengan satu tongkat. Huang Mao terbangun sambil berteriak kesakitan. Huang Mao belum mengerti apa yang terjadi. Dia kembali dipukul 3 kali. Brengsek! Beraninya kau membunuhku. Huang Mao sama sekali tidak takut. Dia bahkan berteriak keras. Selama aku tidak mati, tunggu sampai aku sembuh. Seluruh keluargamu akan mati. Melihat ekspresi si rambut kuning itu, kata-kata ini bukan sekadar omong kosong. Ini juga salah satu alasan banyak orang tidak ingin terlibat. Salah satu alasan mengapa orang-orang ini ugal-ugalan. Beberapa orang meskipun bisa mengalahkan geng motor ini, juga tidak berani membunuh orang-orang ini. Jika tidak bisa membunuh, mereka akan terus mengawasi kita. Orang waras mana yang punya waktu dan energi untuk orang-orang yang menganggur ini membuang-buang waktu. Bagaimana jika saya ditusuk pisau di gang kecil? Atau orang yang dicintai terluka? Semuanya adalah hal yang sangat tidak berharga. Saya langsung memerintahkan batang besi itu menusuk perutnya di bagian kiri bawah. Liu Qiang menggenggam pipa besi dengan erat. Menusuk pipa itu ke perut Huang Mao. Si rambut kuning berteriak dengan pilu. Dalam kondisi anggota tubuhnya tidak bisa mengerahkan tenaga. Dia bahkan berhasil memutar setengah tubuhnya. Ujung pipa besi muncul dari belakang Huang Mao. Ruang di tengah pipa dipenuhi dengan darah hitam. Dan beberapa potongan daging aneh. Kesehatan si rambut kuning turun drastis menjadi 25. Huang Mao jelas sudah mengancam orang lebih dari sekali. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang seperti Liu Qiang yang benar-benar ingin membunuhnya. Dia jelas merasakan sensasi yang dingin di perutnya. Bagian-bagian yang dingin itu seolah bisa menyerap semua panas dan tenaga dari tubuhnya. Dia menjadi takut. Meskipun dia belum pernah mengalami ini. Tapi dia juga tahu. Ketika kesadarannya jernih, dia melihat bayangan yang bergetar di depannya. Dia terluka parah, hampir mati. Dia tidak ingin mati. Dia memiliki banyak sahabat baik. Setiap minggu dia bisa pergi ke KTV untuk bersenang-senang. Setiap minggu dia bisa bertemu dengan gadis-gadis cantik yang baru. Dunia ini terlalu menarik dan menyenangkan. Dia tidak ingin mati. Cepat bawa saya ke rumah sakit. Aku sedang sekarat. Tolong cepat bawa saya ke rumah sakit. Saya baru berusia 18 tahun. Saya belum cukup hidup. Si rambut kuning menangis terisak-isak. Saya tidak bisa menahan tawa keras. Memikirkan bahwa masih direkam. Mengambil kembali tawa. Sangat memuaskan. Kesehatan si rambut kuning begitu rendah. Meskipun bisa hidup, kehidupan kedepannya juga akan benar-benar berakhir. Polisi segera datang. Masih ada 2 geng motor yang harus ditangani. Saya berkomunikasi dengan Liu Qiang secara batin. Cepat selesaikan 2 orang terakhir itu. Liu Qiang berjalan menuju wanita berbaju hitam dan wanita berbaju putih. Kedua wanita itu duduk di tanah. Rambut mereka berantakan. Mereka saling berpelukan sambil menangis. Jangan pukul kami. Kami adalah gadis-gadis. Kami tidak memukulmu. Tolong. Jangan pukul kami. Kami tahu kami salah. Penampilan menyedihkan ini. Di mana lagi makian mereka tadi?
dan semangat yang berani untuk mencoba. Mobil polisi sudah sampai di ujung jalan. Satu atau dua gadis tidak tahu apakah mereka melihat. Liu Qiang tidak akan membiarkan mereka pergi. Atau bagaimana? Tidak tahu dari mana datangnya tenaga ini. Bangkit dan berlari menuju mobil polisi. Tolong! Wuh! Selamatkan kami! Liu Qiang meraung dengan marah. Sepertinya dia marah karena kedua gadis itu masih berani lari. Pipa baja menghantam dengan keras pada gerakan yang lambat. Di beberapa bahu wanita berpakaian hitam. Ah! Wanita berpakaian hitam berteriak kesakitan. Setelah jatuh, tangan kanannya sudah tidak bisa diangkat lagi. Dia bergetar seluruh tubuhnya. Ratusan F. Liu Qiang menendang kepalanya dengan satu kaki. Sepertinya dia marah karena dia masih bisa bergerak. Kepala wanita berpakaian hitam jatuh keras ke tanah. Tidak bersuara lagi. Liu Qiang tidak berhenti. Mematahkan anggota tubuh wanita berpakaian hitam. Ah! Wanita berpakaian hitam terbangun karena rasa sakit. Liu Qiang mengejar gadis terakhir yang mengenakan rok. Gadis berok itu baru saja ditampar oleh Liu Qiang. Satu sisi wajahnya bengkak parah. Sudut mulutnya terus mengalirkan darah. Sangat menyedihkan. Tidak tahu apakah karena dipukul hingga mataku berkunang-kunang. Berlari ke arahku. Mendengar suara tulang temanku patah. Terkejut hingga kakinya lemas. Terjatuh di bawah kakiku. Dia mengulurkan tangannya. Memanggil minta tolong padaku. Tolong, selamatkan aku. Tolong. Aku tidak menyembunyikan ejekanku. Pipa besi Liu Qiang menghantam tangan gadis berbaju putih yang terulur. Tangan gadis itu patah. Ah! Mobil polisi tiba. Seorang pria dan seorang wanita. Dua petugas polisi muda keluar. Keduanya melihat pemandangan yang mengerikan ini. Wajah mereka berubah. Berhenti. Jangan pukul lagi. Gadis berbaju putih seolah melihat harapan. Tolong. Selamatkan aku. Wuh. Geng motor lainnya yang tidak pingsan juga menangis keras. Terutama si rambut kuning yang menangis paling keras. Dua petugas polisi berlari menuju Liu Qiang. Liu Qiang tepat di depan dua petugas polisi. Mematahkan kedua kaki gadis berbaju putih. Jeritan menyedihkan gadis berbaju putih menggema di sekeliling. Kedua petugas polisi terkejut dan marah. Petugas wanita mengeluarkan pistol. Satu tembakan mengenai tangan Liu Qiang. Liu Qiang menerkam tangan gadis berbaju putih. Menggigit dengan kuat. Ah! Gadis itu berteriak kesakitan. Xiao Ruimin. Petugas wanita itu terkejut dan marah. Orang ini setelah ditembak, dia bahkan menggigit gadis itu dengan mulutnya. Betapa bencinya dia pada gadis ini. Dia melihat pemandangan ini. Dia sudah mengerti apa yang terjadi. Sekelompok geng motor ugal-ugalan ini mengganggu warga. Banyak orang telah melaporkan. Mereka telah melihat kelompok ini beberapa kali. Namun karena berbagai alasan, mereka tidak dapat menangkapnya. Pria kurus ini seharusnya adalah penduduk sekitar. Tidak tahan dengan gangguan dari geng motor ini. Terjadi konflik. Tidak tahu bagaimana pria kurus ini melakukannya. Dia bahkan bisa mengalahkan semua geng motor itu. Pria kurus itu juga dalam keadaan buruk. Satu tangan, satu kaki, dan wajahnya juga terluka. Alam situasi ini, ada kemungkinan masing-masing pihak disalahkan sama rata. Dia mencekik leher Liu Qiang. Lepaskan. Jangan lagi memukul. Suara samar terdengar dari samping. Petugas polisi salah bicara. Seharusnya bilang lepaskan mulut. Seorang pria berdiri di samping. Merekam dengan tenang. Orang di tangannya sedikit melonggar. Tersangka sudah melepaskan mulutnya. Rekan kerjanya berdiri di samping dengan borgol di tangan. Dalam keadaan bingung. Tidak perlu diborgol lagi. Segera hubungi ambulans. Xiao Li berdiri. Bertanya kepada pria yang merekam. Siapa kamu? Mereka menggeber knalpot motor. Membuatku terbangun. Aku berteriak kepada kami. Mereka memanggilku untuk turun. Ingin memukulku. Orang ini sudah memukul mereka terlebih dahulu. Nanti kamu juga ikut kami ke kantor polisi. Aku menghentikan rekaman. Menyimpan video ke beberapa ruang cloud. Aku melihat sekeliling. Orang-orang di balkon semakin banyak. Seharusnya sudah banyak video di sini di internet. Beberapa yang berani. Sudah muncul di pintu masuk lantai 1. Dua petugas polisi tidak bisa menangani masalah sebesar ini. Aku menyapa petugas polisi wanita. Masuk ke dalam mobil polisi. Pertama kali dalam hidupku naik mobil polisi. Saya melirik ke dalam dengan sedikit penasaran. Beberapa jaket polisi dan rompi reflektif. Topi polisi berserakan di kursi. Selain itu, tidak ada perbedaan besar lainnya. Saya menggeser jaket polisi, topi polisi, DLL, ke samping. Mengangkat kaki dengan santai. Bermain ponsel. Membuka aplikasi pembayaran. Aset saya hanya 18.744. Saya bersiap untuk meminjam. Saya memaki geng motor ugal-ugalan ini. Kalian dilahirkan, tetapi tidak dididik. Dalam hati, saya tahu betul keluarga yang bisa membesarkan bocah-bocah ini. Kebanyakan lebih sulit dihadapi daripada barang-barang ini. Saya harus bisa memanggil setidaknya 2 prajurit bayaran kapan saja. Untuk mengantisipasi kemungkinan situasi tak terduga. 10 menit kemudian, saldo kartu bank saya bertambah 200.000. Saya hanya meminjam 1 periode. Bunga sebulan adalah 3.200. Lebih banyak dari uang yang biasanya saya tabung setiap bulan. Biasanya saya tidak akan meminjam uang sebanyak ini. Dengan adanya sistem prajurit bayaran, 3.200 bakpao tidak ada apa-apanya lagi. Saya bisa memanggil 2 prajurit bayaran kapan saja. Kepercayaan diri saya semakin kuat. Di luar, ambulans sudah tiba.
Tenaga medis sedang mengangkat geng motor dan Liu Qiang. Di luar, sekelompok orang berkumpul untuk menonton tontonan. Jumlah polisi juga semakin banyak. Saya mengayunkan kaki dengan ritme. Membuka Douyin. Memilih lokal. Video pertama adalah Liu Qiang memukul bajingan itu. Popularitasnya sangat tinggi. Jumlah suka, komentar, dan bagikan sudah lebih dari 100.000. Saya mengklik videonya. Alis saya berkerut. Semua adalah gambar Liu Qiang memukul orang. Akun ini demi mendapatkan trafik. Memotong awal dan akhir, lalu mengarahkan opini publik. Saya membuka akun ini. Ini adalah akun media lokal dengan lebih dari 300.000 pengikut. Video lainnya termasuk video di mana pemilik akun menunjukkan wajahnya. Dia adalah seorang wanita muda yang terlihat sangat tajam. Tunggu sampai saya punya waktu, saya akan urus kamu. Berani memakan bunyi darah saya. Saya sangat membenci akun media yang memotong bagian awal dan akhir. Media-media ini demi viral. Tidak peduli sama sekali setelah video dipublikasikan. Akan berdampak buruk sebesar apa pada orang yang terlibat. Orang ini mencari masalah denganku. Anggap saja orang inisial. Aku ingat orang ini. Mobil segera tiba di kantor polisi. Di depan kantor polisi, orang-orang terus masuk sambil menguap. Sepertinya kejadian malam ini terlalu besar. Petugas polisi yang sedang istirahat di rumah dipanggil. Aku duduk di kursi. Di depan saya ada petugas polisi wanita. Petugas polisi wanita sedang melihat video yang saya rekam. Saya terlihat tenang. Saya bahkan punya waktu untuk mengamati tata letak kantor. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar. Seorang petugas polisi pria muda berlari masuk. Ruimin, apakah catatan sudah siap? Belum mulai dibuat. Ada apa? Keluarga para korban sudah datang. Mereka bilang ingin bertemu dengannya. Ketika petugas polisi pria menyebut nama saya, memberiku tatapan tak berdaya. Polisi sudah menyelidiki dan tahu apa yang terjadi. Menurut petugas polisi pria ini, geng motor ugal-ugalan itu pantas mendapatkannya. Geng motor itu memukul Liu Qiang hingga masuk ruang gawat darurat. Mereka sendiri juga masuk ruang gawat darurat. Sudah seimbang. Saya hanya berdebat dengan geng motor itu beberapa kali. Keluarga geng motor ugal-ugalan itu malah mencari masalah dengan saya. Biarkan saya bertanggung jawab atas biaya medis dan kompensasi untuk geng motor ugal-ugalan itu. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka lagi. Seorang wanita parubaya yang pendek dan gemuk mengangkat ponselnya dan berteriak. Bajingan itu ada di sini. Saya memanggil seorang prajurit bayaran, Linda Kuai, dalam hati. Dengan cepat menyesuaikan berbagai nilai atribut prajurit bayaran. Linda Kuai akan membuat masalah di kantor polisi nanti. Cepat sedikit. Selesaikan sebelum para petugas polisi menyadarinya. Saya melepaskan Linda Kuai di luar kantor polisi. Berkomunikasi secara mental, menyuruh Linda Kuai mencari pisau kecil. Masuk ke kantor polisi dan bilang ingin melapor. Tunggu saya di ruang penerimaan. Petugas polisi wanita berdiri. Bersama petugas polisi pria muda, mereka berdiri di depan saya. Suara kekacauan dari luar semakin dekat. 9 pria dan wanita berlari masuk. Ada 3 pasangan kakek nenek. 5 orang setengah baya. Seorang pria muda. Pria muda itu berada di belakang. Mengambil video dengan ponsel. Seorang polisi setengah baya mengikuti di belakang. Berteriak. Kami akan menyelidiki dengan jelas. Kalian keluar dulu. Orang-orang yang menerobos masuk ini berteriak. Bagaimana dia berani turun sendirian? Pasti dia memanggil orang itu baru turun. Dia adalah rekan dari orang yang memukul anak kami. Selain pria muda yang merekam. Orang-orang lain menggunakan kata-kata yang menjijikkan seumur hidup. Menghujatku dengan kata-kata kejam. Ekspresinya sangat menakutkan. Seolah-olah ingin memakanku hidup-hidup. Aku akan memukulmu sampai mati. Agar kau tahu betapa sakitnya cucuku saat ini. Seorang kakek dengan wajah sangat garang maju ke depan. Mengayunkan tongkat besi. 2 polisi di depanku maju untuk menghalangi. Ada orang tua. Orang-orang tua bangka ini akan memanfaatkan keuntungan usia mereka lagi. Para polisi tidak berani menggunakan kekuatan terlalu banyak. Seketika menjadi kacau. Orang-orang ini sambil menghujat dan mendorong. Sambil mengancam. Bukan hanya kamu. Tapi juga seluruh keluargamu. Anakku tidak bisa kembali seperti semula. Seluruh keluargamu harus mati. Api kemarahan di dalam hatiku terus meningkat. Orang-orang ini harus mati. Saya berjalan keluar dari samping 2 petugas polisi. Petugas polisi wanita dan petugas polisi pria muda melindungi saya. Saya melihat Linda Kui. Agak kuat. Ya sudah, ini saja. Keluarga geng motor ugal-ugalan berhenti. Buka mulut langsung menyemburkan kotoran. Kemarahan di dalam hati saya tidak bisa ditahan lagi. Ekspresi saya dengan cepat menjadi lebih menakutkan daripada kelompok ini. Dengan semua rasa sakit hati dan kemarahan selama ini, saya berteriak. Ketika hal-hal itu menghancurkan dan membuat kita muak. Di mana kalian para bajingan tua ini? Para bajingan kecil sudah dibereskan. Kalian langsung muncul. Ekspresiku terlihat begitu garang. Suaranya begitu gila. Tiba-tiba, saya menekan semua suara dengan satu tangan kecil. Para tua bangka tidak takut dengan ekspresi dan suara saya. Satu persatu merah padam karena marah. Mata merah membara. Saya tidak bergerak. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang ini mati. Saya memberi perintah dalam hati kepada Linda Kui. Mulai dari tukang rekam yang paling belakang. Bunuh semua. Semua perhatian orang tertuju pada orang-orang yang membuat keributan. Bahkan petugas polisi yang bertugas menyambut Linda Kui juga pergi menarik orang-orang itu. Linda Kui berjalan cepat ke belakang pria muda yang sedang merekam. Pria muda itu merasakan kehadiran Linda Kui.
Menyadari bahwa Linda Kui adalah orang biasa, dia mulai memaki-maki. Ingin mati ya? Jangan menghalangiku merekam. Linda Kui mengeluarkan pisau kecil seukuran 2 jari. Menutup mulut pria muda itu. Menikamnya di bagian jantung. Menusuk dan mengaduknya dengan kuat. Mata pria muda itu membelalak. Ekspresi yang menjijikan itu seketika berubah menjadi ketakutan. Dia melemparkan ponselnya. Ingin mendorong Linda Kui. Linda Kui mengeluarkan pisau kecil. Menikamnya belasan kali dengan cepat. Di mata pria muda itu penuh dengan ketidakpercayaan, ketakutan, dan ketidakpuasan. Linda Kui melepaskan pria muda itu. Pria muda itu perlahan-lahan roboh. Linda Kui menerobos masuk ke kerumunan. Berjalan ke belakang seorang wanita tua yang mengenakan pakaian merah muda. Wanita ini tampak gila. Sedang ingin menggigit polisi wanita yang menangkapnya. Linda Kui dengan cepat menyerang dari celah kerumunan. Menikam ke punggung wanita berpakaian merah muda. Mengeluarkan pisau kecil. Dengan cepat menambahkan beberapa tikaman. Ujung pisau menusuk ke jantung wanita berpakaian merah muda. Jangan katakan orang-orang yang jauh. Bahkan polisi di sisi wanita berpakaian merah muda. Tidak ada yang menyadari gerakan Linda Kui. Masih mengira itu adalah wanita tua berpakaian merah muda. Itu karena tidak bisa mendekatiku dan berteriak dengan liar. 2 polisi menahan wanita berpakaian merah muda. Mundur dengan cepat. 2 polisi itu masih merasa aneh. Wanita berpakaian merah muda yang tadi seperti induk babi yang gila. Kenapa kamu begitu patuh? Linda Kui bergerak cepat dan lincah. Dalam waktu kurang dari setengah menit, dia menikam 4 orang lagi di jantung. Jumlah orang berkurang. Di depanku menjadi jauh lebih kosong. Linda Kui melangkah cepat ke belakang wanita pendek dan gemuk. Dia menusuk ke punggung wanita pendek dan gemuk itu. Zhao Ruimin di depanku tampak aneh dan menarik napas. Sepertinya dia mencium bau darah. Melihat pemandangan ini, dia langsung mengerti dari mana bau darah itu berasal. Dia berteriak, "Berhenti!" Zhao Ruimin berlari menuju Linda Kui. Dia menunjuk Linda Kui dan berteriak. Dia sedang menyerang orang dengan pisau. Cepat tangkap dia. Linda Kui memeluk wanita pendek dan gemuk itu. Pisau kecil itu menusuk jantung wanita pendek dan gemuk dari depan. Wanita parubaya yang pendek dan gemuk itu berjuang dengan keras. Dia benar-benar berhasil melepaskan diri dari pelukan Linda Kui. Wanita parubaya yang pendek dan gemuk itu memegang dadanya. Mundur dengan wajah penuh ketakutan. Dia menunduk dan melihat darah di dadanya. Terkejut hingga menangis. "Tolong saya, tolong. Aku ditikam." Semua orang melihat adegan ini. Semua berubah wajah. Para polisi menerjang ke arah Linda Kui. 2 tua bangka yang tersisa adalah 1 pria tua dan pria parubaya. Linda Kui mempercepat. Melalui di antara 4 polisi. Bergerak 1 langkah ke samping. Menghindar dari Zhao Ruimin. 2 tua bangka berbalik melihat Linda Kui tiba-tiba sudah berada di belakang. Jatuh bersamaan. Linda Kui menikam punggung pria parubaya dengan 1 tusukan. Ah! Seorang pria parubaya berguling-guling di tanah. Menutup dadanya dan merangkak menuju polisi yang datang. "Tolong saya, cepat tolong." Linda Kui menangkap kerah kakek. Mengangkat kepala kakek. "Bukankah kamu tadi bilang dadamu tidak enak?" "Masih tidak enak?" Langsung menikam tepat di dada. Zhao Ruimin berlari ke belakang Linda Kui. Melihat kemampuan Linda Kui, dia tidak berani menerjang seperti itu. Ingin mendekat 1 langkah lagi. Langsung menembak untuk mematahkan tangan penjahat itu. Penjahat itu tiba-tiba melemparkan belati. Mengangkat kedua tangan. "Saya tidak punya niat jahat terhadap kalian. Saya hanya ingin menangkap kelompok ini." Maka Zhao Ruimin menendang penjahat itu dengan lututnya. Penjahat itu terjatuh. Dia memeluk erat leher penjahat itu. 4 rekan kerja masing-masing memegang tangan dan kaki penjahat itu. Memasangkan borgol pada penjahat itu. Hingga saat itu, ekspresi semua petugas polisi sedikit melonggar. Semua orang menyadari bahwa mereka berkeringat. Telapak tangan mereka juga penuh keringat. Satu persatu mulut mereka terasa kering. Zhao Ruimin melirik ke arahku. Berhenti sejenak. Aku berdiri tenang di tepi pintu. Seolah-olah menonton film yang menarik. Dia teringat kata-kataku sebelumnya. Penjahat ini mungkin ada hubungannya denganku. Namun sekarang itu tidak ada hubungannya. Dia tidak perlu mencariku masalah saat ini. Dan dia memiliki pandangan yang sangat buruk terhadap para tua bangka ini. Saat ini hanya pria parubaya yang masih hidup. Pria parubaya itu wajahnya pucat. Dia menekan dadanya dengan kuat. Sangat ketakutan. "Di mana kami telah mengganggumu? Kenapa kamu melakukan ini?" Si penjahat berkata. "Kalian tidak menggangguku. Termasuk semua orang yang berhubungan dengan kalian juga tidak menggangguku. Kami tidak mengganggumu. Kamu masih melakukan ini." Pria parubaya itu marah. Perban di dadanya mengeluarkan banyak darah. Pria parubaya itu memuntahkan darah segar. Darahnya menurun drastis. "Hari ini aku sangat marah. Jelas-jelas kalian para tua bangka hanya bisa melahirkan tetapi tidak bisa membesarkan. Sampah-sampah kecil itu mengganggu orang lain. Bahkan menggunakan pisau untuk menikam orang. Dihancurkan oleh orang itu. Bahkan masih punya muka untuk mencari masalah dengan orang lain. Semua orang adalah pemula dalam hal ini. Jangan terlalu berlebihan dalam bertindak. Orang seperti saya sangat jarang. Tapi jika bertemu 1, kalian bisa ikut turun bersama. Hahaha. Dan juga akun media sosial yang memotong bagian awal dan akhir. Kalian jangan berpikir bisa bersembunyi di balik kamera. Tidak ada seorang pun yang dapat menemukanmu." Pria parubaya itu berteriak kesakitan di belakang. "Cepat. Kepala saya sangat pusing. Cepatlah." 2 polisi mengangkat pria parubaya. "Keluar." Aku mencibir dalam hatiku.
Jika 8 orang ini bisa diselamatkan, itu aneh. Zhao Ruimin melirik saya lagi. Penjahat itu ada sedikit benarnya. Dia sudah melihat data saya. Tempat tinggal saya juga sangat buruk. Tidak mungkin ada hubungannya dengan penjahat ini. Dan saya harus memiliki daya tarik pribadi yang lebih. Agar 2 orang mau mengorbankan diri untukku. Saat ini saya merasa sangat baik. Tidak memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Orang lain meragukan tapi tidak ada bukti. Saat ini saya hanya ingin pulang. Makan barbeque dengan baik untuk merayakannya. Dan kemudian memikirkan cara untuk menghasilkan uang. Sudah menghabisi 9 orang ini. Mungkin ada masalah yang lebih besar di belakang. Lagi pula, orang berkumpul dengan yang sejenis. Bukan satu keluarga, tidak masuk satu pintu. Hanya bisa memanggil satu mati-matian. Ini terlalu tidak aman. Harus bisa memanggil beberapa mati-matian lagi. Berapa banyak orang yang datang dari pihak lawan? Aku akan membunuh berapa banyak. Setelah bertanya apakah aku bisa pergi. Memanggil taksi untuk bersiap kembali. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara notifikasi sistem di dalam hati. Selamat, pencapaian tercapai, mati-matian menghabisi 10 orang. Hadiah, 50 poin atribut dasar. Di kantor polisi, 9 orang sudah mati. Di rumah sakit, tidak tahu siapa yang mati. Apakah si rambut kuning? Atau orang yang dipukul berat oleh Liu Qiang? Sudut bibirku terangkat. Pikiran kembali ke pencapaian. Dan, tingkat pertama. Sudah ada 50 poin. Poin atribut dasar. Hehe. Kesehatan penuh. Menyisakan 10 poin atribut dasar. Sisanya. Kekuatan. Kecepatan dibagi rata. Pernah melihat Liu Qiang memukul si rambut kuning hingga kedua kakinya terangkat dari tanah. Linda Kui bergerak lincah di antara kerumunan. Saya berencana untuk menangkap kedua orang ini terlebih dahulu. Menariknya hingga penuh. Saya merasa seolah-olah kepala saya disapu oleh sesuatu. Pemandangan di depan mata menjadi sangat jelas. Pendengaran juga menjadi lebih tajam. Tangan kanan diangkat di atas kepala. Bahu sama sekali tidak sakit. Duduk tegak. Pinggang tidak merasakan nyeri. Saya tersenyum bahagia. Sudah bertahun-tahun saya tidak merasakan perasaan santai seperti ini. Selama beberapa tahun bekerja, uang tidak didapat. Justru saya menderita radang bahu dan herniasi diskus. Hanya mereka yang tersiksa oleh kedua penyakit ini. Yang tahu betapa menyiksanya kedua penyakit ini. Ketika serangan terjadi, gelisah. Tidak ada satupun posisi yang bisa meredakan rasa sakit. Saya turun di jalan makanan dekat tempat tinggal. Saya sembarangan memilih restoran barbeque yang pengunjungnya sedikit. Sambil menunggu barbeque. Membuka Douyin. Banyak orang yang mengirim pesan pribadi memaki saya. Saat itu, penggemar meningkat menjadi lebih dari 9.000. Suara notifikasi sistem kembali terdengar di pikiranku. Selamat, pencapaian tercapai, sedikit terkenal. Hadiah, jarak penempatan mati-matian diperluas 2 kali lipat. Aku sangat senang. Jarak penempatan bisa ditingkatkan. Nanti aku akan punya kesempatan duduk di rumah. Menempatkan mati-matian di dekat target yang berjarak 1000 mil. Dengan begitu, pihak resmi tidak bisa berbuat apa-apa lagi padaku. Dan karena penggemar hitam juga bisa dihitung. Maka cara untuk menambah penggemar jadi lebih banyak. Pemilik warung barbeque meletakkan sepiring. Bagian belakang ayam yang sudah dibakar di depanku. Aku membuka rekaman dan mengalihkan kamera ke mode selfie. Makan barbeque dengan lahap. Apakah kalian sudah makan malam? Aku sedang makan. Sangat enak. Sengaja mengeluarkan suara decakan. Mengakhiri rekaman. Publikasikan video. Video yang begitu dibenci ini. Pasti akan menarik lebih banyak netizen. Saat aku kembali ke jalan. Seorang pria yang tingginya 1,8 meter. Pria yang agak gemuk itu berlari mendekat. Menarikku menuju gedung di seberang jalan. Saya adalah orang yang memanggil untuk merekam saat itu. Saya akan memberikan video yang saya rekam. Segera unggah ke internet untuk menjelaskan dirimu. Terima kasih. Sama-sama. Kamu melakukan hal yang ingin saya lakukan. Pria gemuk berkulit putih itu bernama Wang Kuan. Dia memberiku sebuah flash disk. Flash disk ini berisi video pengawasan saya selama setengah bulan terakhir. Mereka datang ke sini setiap malam untuk membuat keributan dan semuanya terekam. Ada juga video mereka berdebat dengan orang lain. Ini adalah video yang saya gunakan untuk merekam. Saya sudah mengatur video tersebut. Dari saat mereka datang membuat keributan hingga kamu berteriak kepada mereka. Hingga mereka dipukul jatuh. Kamu pegang ponsel ini. Tunggu sampai kamu selesai mengurusnya. Lalu kembalikan padaku. Saya menerima flash disk dan ponsel itu. Terima kasih. Saya berhutang budi padamu. Hutang budi apa? Kamu melakukan hal yang tidak berani saya lakukan. Ini adalah cara saya berterima kasih padamu. Sekarang saya akhirnya bisa tidur nyenyak. Aku tersenyum. Setelah mengatur video, saya langsung memberi judul video itu, Anjing Datang. Klik untuk menerbitkan. Video dimulai. Rambut kuning dan 10 motor lainnya membuat keributan di bawah. Di sudut kanan atas terlihat adalah dini hari 2 minggu yang lalu. Suara gemuruh dan berbagai jenis api setan. Sorakan sangat mengganggu. Hingga lebih dari pukul 4 pagi. Api setan baru pergi. Tanggal di sudut kanan atas berubah dengan cepat. Barisan api setan kadang terdiri dari puluhan motor. Kadang hanya 5 atau 6. Beberapa kali terjadi konflik antara penduduk dan api setan. Setiap kali penduduk yang dirugikan. Polisi juga datang beberapa kali. Tapi setiap kali sebelum polisi tiba, api setan sudah melarikan diri. Hingga saatnya tiba malam ini. Api setan datang lagi untuk mengacau jalan. Pertarungan mulai.
Akhirnya kedua belah pihak sama-sama menderita. Dibawa pergi oleh ambulans. Tak lama kemudian, jumlah suka, komentar, dan bagikan video tersebut melebihi 300.000. Hahaha, ternyata berbalik. Kerja bagus. Itu anjing-anjing yang menggonggong. Di mana gadis malang itu? Di sini juga ada api setan yang mengacau jalan di tengah malam. Saya sangat berharap ada pahlawan seperti itu di sini. Sekarang sudah selesai menonton. Hanya ingin bilang, bagus sekali. Komentar hangat hampir semuanya mendukung saya. Dering. Selamat atas pencapaian, penjaga keadilan. Hadiah, titik penguatan dasar 100. Mataku bersinar dengan kegembiraan. Langsung, kekuatan. Masing-masing menggunakan 50. Lagi pula, meningkatkan diri sendiri adalah jalan utama. Memaki-maki orang bodoh di internet memang menyenangkan. Yang buruk adalah, beberapa orang bodoh bilang tahu di mana saya berada. Mereka ingin datang secara langsung untuk memberi pelajaran kepada saya. Meningkatkan kekuatan. Untuk berjaga-jaga. Tidak akan salah. Saat itu tiba-tiba telepon berbunyi. Itu adalah telepon dari keluarga. Xiao Ye, kamu tidak apa-apa kan? Apakah kamu ingin saya datang segera? Suara ayah terdengar panik. Suara ibu terdengar di samping. Nak, kamu tidak terluka kan? Sebaiknya kamu pulang dulu akhir-akhir ini. Mendengar apa yang dikatakan kakak Hui kepadamu. Banyak orang di luar ingin memukulmu. Hui Jie adalah sepupu saya. Kabar baik tidak keluar rumah. Kabar buruk menyebar jauh. Situasi ini lebih jelas di era internet. Saya baik-baik saja. Yang bermasalah adalah mereka. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa menghubungi saya sekarang. Kalian tidak perlu khawatir tentang saya. Saya bisa mengatasi ini sendiri. Menutup telepon. Saya merasa beruntung tidak meminta uang dari keluarga sebelumnya. Suara ayah dan ibu yang panik dan khawatir terngiang di kepala saya. Suara yang panik dan khawatir. Tatapan saya dingin. Berdasarkan perkembangan sebelumnya, saya tidak turun ke bawah. Api hantu itu juga akan naik ke atas mencariku. Terjebak di atas dan terhalang pintunya. Saya sangat mungkin melakukan hal yang tidak rasional. Jika itu benar-benar terjadi, betapa sedihnya orang tuaku. Saya mengepalkan tangan dengan diam-diam. Kebencian saya terhadap kelompok ini semakin meningkat. Memutuskan untuk memberantas akar masalahnya. Harus menghasilkan uang. Harus bisa memanggil lebih banyak orang mati. Jika ada masalah di kantor polisi, saya akan membiarkan orang mati melakukan lebih banyak hal. Menghilangkan kecurigaan terhadap diri sendiri. Sekarang saya bisa melihat kekayaan orang lain. Kekayaan, kesehatan, bisa menyembuhkan penyakit dan menghasilkan uang. Kebetulan di dekat sini ada rumah sakit tumor terkenal di seluruh provinsi. Pasti ada orang kaya dan sakit parah di sana. Saya menambahkan Wang Kuan di WeChat. Baru saja sampai di bawah. Dan menemukan Song Kai yang merekam diam-diam dan mencemarkan namaku. Begitu aku maju, langsung menangkap bahu Song Kai. Song Kai, kan? Apakah merekam diam-diam itu menyenangkan? Menggunakan sedikit tenaga. 172 poin. Kekuatan. Jauh melebihi orang biasa. Song Kai sedikit bingung karena saya tahu namanya. Rasa sakit yang hebat di bahunya membuatnya berteriak. Sakit, sakit, sakit. Dia ingin melepaskan diri. Tapi tangan saya seperti penjepit besi. Menggenggam erat bahunya. Kak, saya salah. Indah sekali. Sakit, sakit, sakit. Taksi yang saya panggil sudah tiba. Lalu dia melepaskan Song Kai. Menuju mobil. Song Kai menatap punggungku. Dengan tatapan yang menunjukkan ekspresi lain. Bahunya sangat sakit. Dia sama sekali tidak marah. Dia hanya memikirkan bagaimana memanfaatkan momen ini untuk menghasilkan uang. Kuota internetku sangat tinggi. Jika kejadian barusan diunggah ke internet, lapor polisi lagi. Seseorang di sampingnya berkata, sakit sekali ya. Cepat lihat apakah dia terluka. Jika terluka, bisa lapor polisi. Jika kamu benar-benar merekamnya diam-diam, jangan lakukan itu. Dia pasti akan menuntutmu atas rekaman diam-diam itu. Song Kai terkekeh. Saya menghapus videonya. Cukup beri efek mosaik padanya lalu unggah. Aku mendengar percakapan beberapa orang. Saya awalnya menonton video di Song Kaifa. Selama tidak ada yang terlalu berlebihan. Malas untuk memperdebatkannya. Siapa sangka orang brengsek ini, Song Kai, masih ingin membuat masalah. Aku menghabiskan 100.000 terakhir. Memanggil seorang pembunuh, Han Jinhua. Langsung melempar Han Jinhua ke tempat yang tidak jauh dari Song Kai. Mengambil sepotong batu bata dengan sembarangan. Menuju ke arah Song Kai. Song Kai sedang membuat mosaik pada video tersebut. Beberapa orang berbicara sambil merekam. Orang-orang ini hanya memikirkan kuota. Han Jinhua mengangkat tangannya. Langsung menghantamkan batu bata ke kepalanya. Boom! Han Jinhua melepaskan Di Ziwang. Di bawah sinar bulan. Satu sisi wajahnya penuh darah. Di antara suara benturan, terdengar suara tulang yang patah. Orang yang datang adalah orang yang kejam. Sama sekali tidak takut menyebabkan kematian. 3 orang lainnya panik. Mereka berlari ke arah kerumunan. Han Jinhua menarik tudung seseorang yang menghasutnya. Apakah kamu merasa sangat paham hukum? Saya salah? Jangan pukul saya. Han Jinhua menghantam kepala orang ini dengan keras. Saya sangat membenci orang yang seperti ini. Membuat Han Jinhua mengerahkan seluruh tenaganya. Ah! Han Jinhua melepaskan Di Ziwang. Mengejar orang lain yang menghasut Song Kai. 2 orang yang tersisa mendengarkan teriakan dan suara langkah kaki di belakang. Berteriak ketakutan. Tolong! Ada orang pasir.
Saat seseorang ketakutan, mereka benar-benar bisa lemas. Han Jinhua mengejar kedua orang itu. Han Jinhua melewati orang-orang itu, memukul keras kepala orang yang menghasut. Ah! Kemudian Han Jinhua berlari ke gang kecil sambil membawa batu bata, meninggalkan 3 orang terluka parah dan seorang pria yang ketakutan setengah mati. Di dalam mobil, saya berkomunikasi dengan Han Jinhua secara batin. Langsung pergi ke rumah sakit pertama untuk menyelesaikan masalah dengan si rambut kuning. Han Jinhua telah melakukan hal sebesar ini. Tidak bisa melarikan diri. Sebelum ditangkap, mengurus lebih banyak para tua bangka juga tidak ada salahnya. Saya menatap pemandangan di luar jendela. Tekanan meningkat tajam. Setelah Han Jinhua bertindak, polisi meskipun tidak memiliki bukti, juga akan memanggilku untuk bertanya. Polisi sangat mungkin akan mencari alasan untuk membuat saya tinggal lebih lama di kantor polisi. Saya harus dalam periode waktu ini memanggil para pejuang mati untuk terus membuat masalah, agar bisa membersihkan kecurigaan terhadap diri sendiri. Jadi malam ini harus menghasilkan uang. Selamat atas pencapaian, cukup bergengsi. Hadiah, jarak penempatan pejuang mati diperluas 2 kali lipat. Jarak pelemparan para mati diperluas dari 5 km menjadi 15 km. Awalnya saya merasa senang. Namun, ada sedikit rasa sayang. Saat ini, peningkatan jarak pelemparan tidak begitu mendesak. Jika itu pencapaian lainnya, poin atribut dasar akan lebih baik. Sekitar pukul 3 pagi, saya berdiri di depan pintu masuk rumah sakit Barat Daya. Beberapa orang duduk terpisah di atas batu taman yang dingin. Setiap wajah mereka menunjukkan ekspresi cemas dan kesakitan. Mereka terbenam dalam urusan mereka sendiri. Tidak ada yang memperhatikan kedatanganku. Kesehatan mereka. Kesehatan. Semua di atas 88. Yang sakit adalah orang terdekat mereka. Aset mereka. Terlalu sedikit. Saya tidak memperhatikan mereka. Masuk ke rumah sakit. Mengikuti papan petunjuk. Sampai di area rawat inap pasien tumor di lantai 13. Saya masuk ke dalam lift. Menekan tombol untuk lantai 27 yang tertinggi. Pintu lift terbuka. Saya tahu saya sudah berada di tempat yang tepat. Karena ada seorang wanita muda yang melihat pemandangan malam di pagar dekat lift. Nama, Chen Xiaoke. Aset, 17,59 juta. Saya berjalan ke belakang Chen Xiaoke. Chen Xiaoke mengenakan jaket angin, celana jeans, dan sepatu putih. Pakaian itu agak longgar. Namun dari kaki panjangnya yang ramping, bisa terlihat. Tubuh Chen Xiaoke sangat anggun. Dia mengikat rambutnya dalam ekor kuda. Sedikit riasan membuat profilnya sempurna. Hanya saja dia terlihat sedikit lelah. Saya langsung mendekat dan berkata, "Halo, saya punya cara untuk mengendalikan penyakit kerabatmu. Kanker stadium akhir tetap merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jika saya mengungkapkan kemampuan untuk menyembuhkan kanker, akan muncul banyak masalah. Mungkin ada bahaya." Saya memutuskan untuk sementara hanya mengatakan bisa mengendalikan. Mata Chen Xiaoke bergerak. Dia mengamati saya dengan seksama. Cahaya yang baru muncul di matanya kembali redup. Dulu dia berpikir bahwa selama dia menghasilkan banyak uang, dia bisa memberikan kehidupan yang baik untuk ibunya. Sampai ibunya didiagnosis kanker stadium akhir. Dia baru menyadari bahwa kadang-kadang uang sebanyak apapun tidak ada gunanya. Selama waktu ini, dia telah mencoba berbagai cara, termasuk pengobatan tradisional Tiongkok. Orang di depannya ini begitu muda. Auranya berbeda dari dokter. Sangat mungkin dia adalah penipu. Dia tidak ingin terlibat dengan orang ini. Dia bersiap untuk kembali ke ruang perawatan. Dokter berkata padanya, ibunya tidak perlu dirawat lagi. Besok akan keluar dari rumah sakit, menjalani sisa hari-hari dengan baik. Dia harus kembali, menemani ibunya. Seorang pria asing tiba-tiba menangkap pergelangan tangannya. Ekspresinya berubah. Orang ini akan melakukan hal buruk padanya. Dia akan berteriak minta tolong. Tubuhnya seolah-olah disapu oleh sesuatu yang ajaib. Karena kurang tidur, pikiran yang sedih dan berat menjadi ringan. Kemarin, dia tidak sengaja terjatuh. Betis yang terbentur juga memberikan sensasi dingin dan menyegarkan. Seluruh tubuh, dari dalam keluar, dari jiwa ke fisik, seolah-olah terlahir kembali. Bagaimana? Pria asing itu bertanya sambil tersenyum. Chen Xiaoke sudah tahu ada yang aneh dengan tubuhnya. Orang inilah yang membawanya. Dia menangkap tangan pria asing itu dengan cepat. Silakan ikut saya. Saya mengikuti Chen Xiaoke berlari kecil ke pintu sebuah ruang perawatan. Chen Xiaoke menarik napas dalam-dalam. Dia mendorong pintu ruangan. Ruang perawatan itu sangat luas. Seperti sebuah apartemen. Lampunya menyala. Di tengah, ada seorang pria botak yang sangat kurus terbaring di tempat tidur. Di lengan, terikat jarum berwarna biru. Seorang wanita parubaya bernama Lin Lanhua. Lin Lanhua mengernyitkan dahi. Chen Xiaoke menggenggam tangan saya dengan lebih kuat. Chen Xiaoke berkata pelan, "Selamat pagi. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mengobati penyakit ibu saya?" Suara Chen Xiaoke menahan tangis. Dia sangat ingin ibunya sembuh. Dia sangat berharap orang ini bisa menyembuhkan ibunya sepenuhnya. Jika bisa, bahkan jika harus mengorbankan segalanya, dia pun bersedia. Dia tahu itu tidak mungkin. Orang ini setelah diobati, hanya menunda waktu kepergian ibunya. Jadi dia merasa sangat sedih. Sangat ingin menangis. Kesehatan Lin Lanhua. Kesehatan adalah 11. Dari apa yang telah saya lihat. Kesehatan. Data. Di atas 80. Orang meskipun memiliki cedera, masih bisa bergerak aktif. Membuat ibumu terlihat sehat. Membutuhkan 8 juta.
Biaya yang saya keluarkan adalah 2 juta. Tadi saya melakukan ini agar Chen Xiaoke percaya pada saya. Memberikan 9 poin kepada Chen Xiaoke. Poin atribut dasar. Masih tersisa 1 poin. Poin atribut dasar. Hanya membutuhkan 6,8 juta untuk membuat Lin Lanhua terlihat sehat. 3,2 juta bisa memanggil 32 orang mati. Cukup untuk menyelesaikan masalah mendesak. Bisa. Asalkan kamu bisa menahan penyakit ibuku. Chen Xiaoke tanpa ragu-ragu langsung setuju. Dia mengambil tas di sampingnya. Mengeluarkan ponsel dan 2 kartu bank. Kartu ini memiliki lebih dari 7,54 juta. Saya sekarang akan mentransfer 2,5 juta ke dalamnya. Kata sandi penarikan adalah 123.456. Saya mengambil kartu ban itu. Napas saya sedikit terengah-engah. Ini adalah 10 juta, loh, sebelum ada sistem. Bahkan menyimpan 500.000 pun terasa tidak terjangkau. Saya memasukkan kartu ban ke dalam saku. Saya berjalan ke belakang Lin Lanhua. Saya dengan cepat mengetuk beberapa kali di tubuh Lin Lanhua. Dalam hati berkata, membeli 68 poin atribut dasar. Aset berkurang 6,8 juta. Semua poin atribut dasar meningkatkan Lin Lanhua. Kesehatan. Di bawah tatapan Chen Xiaoke yang tegang dan penuh harapan. Saya berpura-pura menghela napas dalam-dalam seolah sangat lelah. Saya duduk di kursi di samping. Saya sedikit menutup mata. Di televisi, seorang ahli terlihat kelelahan setelah menggunakan kekuatan dalam untuk menyelamatkan orang. Lin Lanhua batuk hebat. Ibu, bagaimana perasaanmu? Chen Xiaoke menatap Lin Lanhua dengan terkejut. Lin Lanhua tampak pucat. Kulitnya yang kering terlihat jelas menjadi merah dan sehat. Ibu. Chen Xiaoke memeluk Lin Lanhua dengan erat. Menangis terisak-isak. Xiaoke, jangan menangis. Ibu sudah jauh lebih baik. Ibu tidak apa-apa. Jangan menangis. Lin Lanhua segera menganaknya. Namun di dalam hati, dia juga merasa sedih karena hidupnya tidak lama lagi. Susah payah membesarkan putrinya. Putrinya sangat berbakti. Dapat menghasilkan uang. Dia sangat ingin hidup lebih lama. Dia sangat ingin membantu putrinya agar lebih waspada. Mencegah putrinya ditipu oleh pria. Sangat ingin melihat cucunya. Suara teriakan tegang terdengar dari luar pintu. Nona Chen. Ada apa? Suara pria terdengar di telinganya. Kalian bisa membiarkan mereka memeriksa. Tapi jangan sekali-kali menyebutkan namaku. Lin Lanhua terkejut. Seorang pemuda duduk tenang di kursi sebelah sambil mengamati mereka. Kesan pertama Lin Lanhua adalah bahwa pria ini bukan orang baik. Dia telah bertemu berbagai macam orang selama bertahun-tahun. Dia bisa merasakan ada aura negatif dari pria ini. Dengan pedoman bertindak selama bertahun-tahun ini. Sebaiknya menjauh dari orang seperti ini. Tapi pria ini bisa muncul di sini saat ini. Hubungannya dengan putrinya pasti tidak biasa. Chen Xiaoke berkata kepada Lin Lanhua. Ibu, dialah yang mengobatimu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Lin Lanhua membuka matanya lebar-lebar. Dia baru menyadari bahwa rasa sakit di seluruh tubuhnya telah hilang. Dia sudah lebih dari setengah tahun tidak merasa selega ini. Hanya dengan mengalami rasa sakit itu, baru bisa menyadari betapa berharganya merasa selega ini. Hanya dengan mengalami penyakit serius, baru bisa menyadari bahwa kesehatan adalah yang terpenting. Saya baik-baik saja. Tidak sakit sama sekali. Bagaimana dia melakukannya? Lin Lanhua mengelus lengannya. Lebih bahagia daripada saat dia berhasil menjual dan menutup dagangannya sebelumnya. Dalam 2 hari ini, dia melihat lengannya yang kurus kering. Betapa tidak nyamannya perasaannya. Dia sangat menyadari. Nutrisi yang dia konsumsi telah dimakan oleh sel kanker. Tubuh ini hampir tidak bisa bertahan lagi. Setiap kali tidur, selalu merasa mungkin tidak akan bangun selamanya. Saat ini seluruh tubuh terasa ringan. Daging di tubuh ini sudah tumbuh kembali cukup banyak. Warna kulit juga terlihat lebih baik. Masih sedikit lapar. Dia diam-diam mencubit dirinya beberapa kali. Baru kemudian memastikan ini bukan mimpi. Semua ini pasti ada hubungannya dengan pria di samping ini yang memancarkan. Terkait dengan pria yang penuh kemarahan. Chen Xiaoke melihatku. Mataku terpejam rapat. Napas teratur dan panjang. Tetap dalam satu posisi tanpa bergerak. Sangat mirip dengan para ahli seni bela diri di televisi dan film. Penampilan setelah para ahli menghabiskan terlalu banyak tenaga. Dia yakin aku adalah seorang ahli pengobatan yang terkenal di kalangan masyarakat. Aku harus memanfaatkan hubungan ini. Ini tidak hanya berkaitan dengan kesehatan ibuku, tetapi juga bisa mengubah nasibnya. Reaksi dan penciuman yang tajam adalah andalan terbesarnya untuk bisa menghasilkan uang banyak tanpa kekuasaan. Bakat ini sekali lagi berfungsi dengan baik. Ibu, kamu harus merasakan perubahan tubuhmu dengan baik terlebih dahulu. Saya ingin berbicara dengan pria ini. Lin Lanhua menemukan bahwa dagingnya telah tumbuh kembali. Dan di ruang perawatan hanya ada putrinya dan pria ini. Sudah jelas bahwa ini tidak semudah menggunakan obat. Wajar jika putrinya sangat menghargai pria ini. Silakan pergi. Terima kasih, Tuan. Aku mengangguk sedikit. Chen Xiaoke sedikit membungkuk. Tuan, bisakah kita berbicara secara pribadi? Saya bisa membayar biaya konsultasi sebesar 5 juta. Orang ini seharusnya tidak kekurangan uang. Tapi orang ini datang ke sini untuk berobat dan menerima uang. Sepertinya dia kekurangan uang belakangan ini. Dia bersedia mengeluarkan semua uangnya. Untuk mendekatkan hubungan dengan orang ini. Pikiran untuk merampok pria itu juga terlintas di benaknya. Namun, memikirkan bahwa orang ini bersedia mengeluarkan tenaga untuk berobat dan menerima uang. Kemungkinan untuk merampoknya sangat kecil. Lagi pula,
Kecuali babi yang berdiri di depan angin. Di mana ada kesempatan untuk mengubah nasib tanpa mengambil sedikit risiko. Kesempatan untuk mengubah nasib. Dia bersedia mengambil risiko untuk mengubah nasibnya. Chen Xiaoke sangat senang. Dia dengan cepat membuka pintu ruang istirahat. Seperti seorang pelayan hotel. Aku duduk di sofa empuk. Chen Xiaoke duduk di seberang. Nama saya Chen Xiaoke. Saya adalah seorang influencer kecil. Anda telah membantu saya dengan sangat besar. Saya masih belum tahu harus memanggil Anda apa. Saya tidak punya banyak waktu untuk perlahan-lahan menguji Chen Xiaoke. Langsung berkata, ibumu pulih dengan baik. Jika semuanya berjalan lancar. Dalam beberapa waktu, saya mungkin punya cara untuk menyembuhkan ibumu. Syaratnya adalah kamu memperkenalkan saya kepada pasien kaya lainnya. Chen Xiaoke sangat gembira. Orang ini pasti adalah orang-orang yang legendaris dalam cerita rakyat. Ibunya akhirnya memiliki harapan untuk pulih. Kenalan. Saya akan segera menghubungi Anda. Setelah ibunya didiagnosis. Dia berusaha untuk menyembuhkan ibunya. Bergabung dengan banyak grup pasien. Mengenal beberapa orang di beberapa grup. Ada seorang gadis bernama Nong Qingmu. Yang paling banyak dan baik berbicara dengannya. Dalam percakapan, Nong Qingmu pernah mengungkapkan beberapa situasinya. Keluarganya memiliki kekuasaan dan pengaruh. Lebih banyak daripada sapi di keluarganya. Jika dia tidak sakit. Bahkan jika dia menghasilkan 1 miliar. Dia tidak akan memiliki hubungan yang terlalu dalam dengan Nong Qingmu. Dia menelepon video Nong Qingmu. Beberapa detik kemudian, telepon terhubung. Tapi bukan Nong Qingmu. Saat pertama kali melihat ibu Nong Qingmu. Memiliki keanggunan yang tinggi. Berpakaian dengan baik. Seiring dengan penyakit Nong Qingmu yang parah. Ibu Nong Qingmu juga dengan cepat menua dan kehilangan semangat. Chen Xiaoke menghela napas dalam hati. Tidak peduli seberapa tinggi status atau kedudukan. Menderita penyakit terminal hanya berarti mati sedikit lebih lambat. Hanya. Dia menatapku. Hanya dengan cara seperti aku. Dapat terhindar dari serangan penyakit terminal. Xiaoke. Qingmu sudah tidur. Tante. Saya menemukan sebuah ramuan alternatif. Yang sangat efektif untuk penyakit Qingmu. Dia mengamati saya dengan diam-diam. Saya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia menghela napas lega. Chen Xiaoke tidak bodoh. Jika ada yang mengatakan mengenal orang yang bisa menyembuhkan kanker. Belum tentu keluarga Nong percaya. Setelah itu, dia tidak bisa mengalahkan keluarga Nong. Hanya bisa mencari cara untuk membuat mereka datang. Lalu membayar lagi. Mengobati mereka secara diam-diam di tengah jalan. Sembunyikan aku. Agar saya bisa menjadi miliknya. Ramuan alternatif apa? Bagaimana keadaan ibumu? Chen Xiaoke tahu bahwa lawan bicaranya tidak tenang. Juga tidak begitu percaya. Itu adalah hal yang wajar. Jika dia memiliki sesuatu yang baik, pasti akan memberikannya kepada keluarganya terlebih dahulu. Ibu saya sudah jauh lebih baik. Saya tunjukkan ibu saya kepada Anda. Di ujung telepon. Mata ibu Nong Qingmu sedikit lebih hidup. Dulu dia juga seperti ini. Jelas-jelas sudah putus asa. Dalam hati, dia juga yakin bahwa metode yang dikatakan teman sakitnya tidak berguna. Tapi tidak bisa menahan diri untuk tetap memegang secercah harapan. Hasilnya selalu mengecewakan. Chen Xiaoke memberi isyarat kepada saya terlebih dahulu. Berjalan ke ruang istirahat. Ibunya bangkit dengan hati-hati. Chen Xiaoke melihat ibunya yang bergerak dengan lincah. Senang sampai ingin menangis. Bu, kamu datang dulu dan bicara beberapa kata dengan ibu Qingmu. Dia mengubah kamera menjadi kamera belakang. Mata tante terlihat jelas membesar sedikit. Ini adalah ibumu. Halo, ibu Qingmu. Saya adalah ibu Xiaoke. Tanda panah tenggara kekaguman. Segera arahkan Qingmu ke sini. Seseorang di sini bisa. Chen Xiaoke takut ibunya membocorkan keberadaanku. Segera berkata, Tante, cepat bawa Qingmu ke sini. Saya punya cara yang baik untuk mengendalikan penyakit Qingmu. Dia tidak menyebutkan biaya atau apapun. Dengan kondisi keluarga Qingmu yang sederhana. Mengatakan uang itu terlalu biasa. Asalkan bisa membantu mereka. Apapun yang bisa dibeli dengan uang, mereka bisa memberikannya. Tidak bisa dibeli juga bisa diberikan. Ibu Nong Qingmu sudah berdiri dengan penuh semangat. Saya segera membawa Qingmu ke sini. Paling lambat 3 jam lagi sampai. Nong Qingmu sepertinya sedang di rumah sakit di pesisir saat ini. Ini tengah malam. 3 jam lagi sampai sini. Ini bukan kemampuan yang dimiliki orang biasa. Chen Xiaoke menjawab. Nanti saya akan kirim lokasi rumah saya ke Qingmu. Kalian langsung saja ke rumah saya. HMM. Baiklah, itu saja untuk sekarang. Chen Xiaoke melangkah ringan masuk ke ruang istirahat. Tuan Su, sudah terhubung. Mereka saat ini di pesisir. Sekitar 3 jam lagi sampai. Apakah Anda mengenal pasien lain? Tidak hanya kanker. Selama itu adalah penyakit terminal, tidak masalah. Tidak ada lagi. Saya bisa membantu Anda untuk bertanya. Saya memiliki banyak grup teman pasien. Chen Xiaoke semakin bahagia. Suara Han Jinhua terngiang di pikiranku. Empati. Han Jinhua. Han Jinhua berdiri di koridor rumah sakit. Ada banyak orang di koridor. Beberapa berdesakan. Beberapa orang sedang menangis. Yang lain berdebat dengan sengit. Beberapa polisi dikelilingi oleh sekelompok orang. Terus-menerus menjelaskan dan menjawab. Saatnya untuk menghajar kelompok ini dengan keras. Nomor Anda berapa? Mereka sudah sampai? Hubungi saya. Chen Xiaoke menyebutkan nomor tersebut. Saya menelepon nomor Chen Xiaoke. Jika tidak bisa menghubungi, pasti ada urusan. Biarkan mereka menunggu.
Saya sudah menambahkan WeChat Anda. Saya pergi. Aku akan mengirimmu. Lin Lanhua masih di toilet. Chen Xiaoke dan aku satu di depan dan satu di belakang. Datang ke lift. Chen Xiaoke menyerahkan sebuah kartu bank. Ada 5 juta di kartu bank ini. Ini adalah biaya konsultasi saya. Saya mulai mengagumi Chen Xiaoke. Kami berbincang sebentar. Dia benar-benar memberikan 5 juta. Aset Chen Xiaoke hanya tersisa sedikit lebih dari 7 juta. Menempatkan banyak orang di posisi Chen Xiaoke. Tentu saja tidak semudah Chen Xiaoke menerima kartu bank tersebut. Saya sangat membutuhkan uang ini. Dan saya yakin saya bisa memberi Chen Xiaoke hasil 2 kali lipat. Selamat atas pencapaian, total aset melebihi 10 juta. Hadiah, poin penguatan dasar 50. Aku tersenyum dari hati. Aku sedikit mengagumimu. Anda tidak akan kecewa. Senyum Chen Xiaoke seindah bunga. Lebih membuat saya terkesan dibandingkan saat pertama kali bertemu. Aku percaya padamu. Tuan Su. Saya mengangguk sedikit. Masuk ke dalam lift. Keduanya terus saling memandang. Pintu lift perlahan-lahan menutup. Ekspresi serius dan canggung Chen Xiaoke dengan cepat mencair. Menjadi kegembiraan dan harapan. Dia mengambil kesempatan untuk mengubah takdir. Dia membuka halaman teman-teman saya. Dia menggulir ke postingan pertama. Melihat satu persatu. Menganalisis kepribadian dan identitas saya. Dia memiliki ambisi di dalam hatinya. Dia tidak hanya ingin menjadi teman saya, tapi juga ingin menjadi wanita saya. Tidak hanya ingin mendapatkan uang, tapi juga ingin mendapatkan kemampuan yang mirip dengan saya. Tangannya mengelus paha. Dia sebelumnya sangat percaya diri dengan penampilan dan bentuk tubuhnya. Untuk pertama kalinya merasa sedikit gelisah. Khawatir saya tidak suka. Saya mencari tempat yang sepi di depan rumah sakit untuk duduk. Bisa memanggil 82 orang mati kapan saja. Saya merasa sangat bersemangat di dalam hati. Saya cukup suka menonton video tentang kejahatan. Beberapa tahun yang lalu, di pesisir ada sekelompok orang hanya 8 atau 9. Mereka berani melakukan perampokan bersenjata di laut. Lebih awal lagi, geng memiliki lebih dari 10 orang yang berani mati untuk menduduki paksa tambang. Saya bisa segera memiliki 82 orang yang sangat setia dan berani mati. Orang yang tidak akan mengkhianati adalah Yong Yun. Kekuatan saya sudah melampaui. Banyak orang yang pernah mengejutkan seluruh negeri. Empati. Han Jinhua. Di koridor rumah sakit ada beberapa polisi tambahan. Namun, itu tidak ada gunanya. Polisi yang datang dikelilingi oleh kerumunan orang yang marah. Suami saya sudah meninggal. Hidupku masih ada artinya? Seorang wanita parubaya yang besar dan hitam memegang seorang polisi. Menangis keras. Menabrakkan kepala ke paha polisi. Orang itu telah membunuh begitu banyak orang di depan kalian. Kalian masih punya muka untuk datang ke sini. Anak kami terluka. Kami yang menjadi tiang penyangga di kantor polisi telah disandera. Kalian mau kami bagaimana lagi? Mereka akan bilang tidak ada bukti. Apalagi yang dibutuhkan sebagai bukti? Siapa yang tidak melihat bahwa semua ini adalah ulah anak sialan saya? Jika kalian tidak punya cara, kami akan mencariku sendiri. Kita semua hanya punya satu nyawa. Aku tidak takut padanya. Tidak jauh dari Han Jinhua. 2 wanita dan 4 pria, 6 pemuda membentuk lingkaran. Salah satu dari mereka tampak cukup menarik. Dengan tubuh yang tinggi. Seorang wanita muda yang pandai berdandan menghapus air mata dan berkata, Xiao Kuo, terima kasih telah datang untuk melihat Xiao Song. Xiao Kuo adalah seorang pria dengan tinggi 1,8 meter. Dengan tubuh yang ramping dan pandai berdandan. Pria muda yang tampan. Jika malam ini kita juga pergi, maka semua ini tidak akan terjadi. Sialan. Di samping Xiao Kuo ada seorang gadis berambut pendek. Gadis yang mengenakan celana kerja berkata dengan marah. Semua ini pasti ada hubungannya dengan anak sialan saya. Bukankah dia membenci api setan? Kami memanggil saudara-saudara untuk pergi bersama dan mengacau di bawah apartemennya. Beberapa orang langsung bersinar matanya. Benar. Begini saja. Kita panggil semua orang yang kita kenal. Lalu sembunyikan senjata di mobil. Jika benar ada yang datang untuk menyerang kita, kita akan melawan. Kita memiliki hak untuk membalas tanpa batas. Lakukan. Wanita muda yang cantik dan menangis itu tidak hanya tidak menghentikan, tetapi juga berkata, terima kasih kalian. Silakan lakukan saja. Aku juga akan pergi ke teman-temanku. Bahkan jika terjadi sesuatu, temanku bisa mengatasinya. Saya tersenyum sinis. Sekelompok orang ini juga pernah membuat keributan di bawah apartemen saya. Semakin banyak orang dengan api hantu, semakin liar mereka. Suara yang dihasilkan semakin besar. Saya semakin suka. Wanita muda yang cantik itu juga pergi. Sepertinya dia pergi mencari temannya. Wanita ini memiliki aura klub malam. Mungkin dia benar-benar mengenal orang-orang yang berpengaruh atau berbahaya. Saya semakin menantikannya. Berapa banyak yang datang? Bunuh sebanyak itu. Lihat siapa yang masih berani membela orang-orang ini. Pandangan saya menyapu orang-orang yang tersisa. Han Jinhua sendirian harus menghabisi begitu banyak orang di sini. Itu tidak mungkin. Seorang wanita paruh baya bersandar. Seorang nenek perlahan mendekat. Wanita paruh baya menghapus air mata. Sambil menghibur nenek. Bahkan mengutuk saya. Ibu, tenanglah. Suami saya pergi mencari orang. Besok saat fajar, polisi akan menangkapnya. Jika polisi tidak bisa mengurus anak haram itu, saya akan membayar seseorang untuk menabraknya sampai mati. Sekarang banyak mobil. Terjadi kecelakaan dan seseorang mati. Tidak seorang pun akan mencurigai kita. Nenek berkata dengan marah.
Jangan sampai kita yang pertama menabraknya. Kita harus mengurus orang tua binatang itu terlebih dahulu. Jika tidak ada mereka, tidak akan ada binatang itu. Ibu, tenanglah. Aku akan menemukan seseorang. Keduanya masuk ke toilet. Han Jinhua menunggu sejenak. Dia juga masuk ke toilet. Keduanya melihat seorang pria masuk. Wanita parubaya langsung mengutuk. Apakah kamu buta? Tidak lihat ini toilet wanita? Han Jinhua tersenyum tanpa suara. Pukulan menghantam tenggorokan wanita parubaya. Saya merasakan tinju saya tertekan ke dalam. Memutuskan sesuatu. Wanita parubaya itu tiba-tiba kehilangan semua tenaga. Terjatuh ke belakang. Nenek itu ingin berteriak. Han Jinhua mengayunkan tinjunya. Menghantam pelipis nenek itu. Nenek itu sudah sangat tua. Jatuh saja bisa berakibat fatal. Apalagi jika pelipisnya dihantam tinju. Wanita parubaya itu ternyata belum mati. Darah hitam terus mengalir dari mulutnya. Dengan ekspresi ketakutan, ia memandang Han Jinhua. Han Jinhua menyeret kedua orang ini ke dalam ruang terpisah. Saya di sini. Menunjukkan senyum dingin yang menyeramkan dan penuh makna. Saya sedang menciptakan sebuah kejadian yang akan mengejutkan dunia. Kasus pembunuhan berantai yang dapat tercatat dalam sejarah. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya berpakaian abu-abu masuk. Tidak melihat siapapun. Dia bergumam. Bukan di sini. Dia menunduk untuk menelepon. Han Jinhua melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Memeluk wanita. Menutup mulutnya. Mengencangkan lehernya. Wanita itu berjuang dengan keras. Han Jinhua agak kesulitan. Saya langsung mengubah kecerdasan menjadi satu. Mengubah kekuatan menjadi 199. Kekuatan Han Jinhua meningkat pesat. Mencengkeram leher wanita itu dengan kuat. Hanya terdengar suara retakan. Kekuatan wanita itu lenyap. Saya menyuruh Han Jinhua menyembunyikan mayat. Terus mengirim pesan dengan ponsel untuk memanggil orang. Orang dewasa dan tua suka memberi catatan tentang hubungan spesifik kepada orang lain. Ditambah lagi hari ini sering berhubungan dengan kerabat ini. Sangat mudah untuk menemukan orang yang ada di rumah sakit. Saya dan Han Jinhua tidak menyadarinya. Di dalam sebuah bilik, ada seorang perawat muda yang bersembunyi. Celana perawat ini sudah basah. Sedang menutup mulutnya dengan erat. Tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Tapi semakin takut akan sesuatu, semakin itu terjadi. Dia menginjak air kencingnya sendiri. Hampir terjatuh. Menabrak pintu. Mengeluarkan suara dentuman. Han Jinhua segera melihat ke arah bilik yang mengeluarkan suara tersebut. Ruangan itu sunyi senyap. Di toilet hanya terdengar suara keran yang menetes. Han Jinhua bersembunyi lagi di dekat dinding. Tidak bergerak sedikit pun. Di dalam ruangan, perawat muda itu menangis terseduh-seduh. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia hanya seorang perawat magang yang datang ke sini. Bagaimana dia bisa mengalami hal seperti ini? Dia tidak ingin mati. Suara langkah kaki dan percakapan mendekat. Dia mengenali suara rekan kerjanya. Dia tidak merasa sedikit pun bahagia akan segera bebas. Dia malah semakin ketakutan. Dua rekannya tidak akan bisa melawan orang di luar itu. Akhirnya hanya ada kematian. Ruangan tempat dia berada adalah yang ketiga di dalam. Ruangan pertama dan kedua sudah penuh dengan orang. Pembunuh berantai akan membuka ruangan ini. Dan dia tidak ingin rekannya mati begitu saja. Tapi dia tidak punya keberanian untuk menghentikannya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa menunggu dengan ketakutan saat hal itu terjadi. Hingga ruangan dia dibuka. Lalu dia juga mati tercekik. Terjebak di dalam bilik ini. Semakin dipikirkan semakin takut. Seluruh tubuhku mulai bergetar. Dari suara percakapan di luar, aku mendengar itu adalah petugas medis. Sudah memanggil targetnya datang. Kedua perawat ini akan mengganggu rencanaku. Han Jinhua maju dan menutup pintu untuk menghalangi. Tidak lama kemudian, dua perawat sudah sampai di depan pintu. Mendorong pintu tetapi tidak terbuka. Mengira pintunya rusak. Jadi mereka langsung pergi. Jantung Pan Aili terasa di tenggorokannya. Dia menahan napas dan fokus mendengarkan suara orang itu. Tidak ada suara sama sekali. Toilet tiba-tiba menjadi sedikit lebih terang. Suara wanita terdengar dari pintu. Di mana orang-orangnya? Tubuh Pan Aili bergetar. Pembunuh berantai itu kembali beraksi. Kemudian pintu bilik sebelah terbuka. Suara tubuh jatuh ke lantai. Pan Aili menempel erat pada papan bilik. Papan dingin itu terus-menerus mengingatkannya. Ini bukan mimpi. Pembunuh berantai ini berada di bilik pertama. Menempatkan 3 mayat dan tidak akan ada lagi. Artinya, orang ini akan membunuh 2 orang lagi. Maka mayat-mayat itu akan diletakkan di sini. Ketika ruangannya dibuka. Itu adalah saat dia mati. Dia semakin dekat dengan kematian. Hanya tinggal 2 mayat lagi. Dia terus berdoa. Orang-orang di luar segera menyadari ada yang hilang. Atau, rekannya pergi memberitahu kepala perawat bahwa dia bersembunyi di toilet dan tidak keluar untuk bekerja. Kepala perawat datang dengan orang lain untuk memanggilnya. Suara menyeret mayat semakin dekat. Kecemasan Pan Aili kembali memuncak. Ruangan kedua sudah menempatkan 3 mayat. Jika tidak ada kejadian tak terduga dengan mayat ini, aku akan menaruhnya di kompartemennya. Suara semakin mendekat. Tubuh Pan Aili semakin dingin. Matanya juga perlahan-lahan membesar. Mati. Dia akan mati. Pan Aili bergetar seluruh tubuhnya. Dia terjatuh di atas ubin dingin. Pintu ruangannya tidak terbuka. Pembatas di sebelah kiri ditabrak oleh mayat. Pembunuh berantai telah menempatkan mayat di ruang keempat. Dia tahu saya di sini. Pan Aili ingin melarikan diri. Gambaran berita dan film tiba-tiba muncul di pikirannya. Beberapa orang yang bertemu penjahat seharusnya tidak mati. Tapi setelah melihat wajah penjahat,
Mereka mati dibunuh. Mungkin tinggal di sini. Dan tidak melihat wajah penjahat. Lebih memiliki harapan untuk bertahan hidup. Orang ini telah membunuh begitu banyak orang. Orang-orang di luar akan segera menyadarinya. Atau mungkin, orang ini sudah cukup membunuh dan melarikan diri. Rambut kuning dipanggil Lin Song. Di ruang perawatan Lin Song. Sekelompok orang ramai membicarakan bagaimana mereka akan merepotkan saya. Seorang wanita berusia sekitar 30 tahun berkata, "Kenapa nenek belum kembali? Ibuku sudah dipanggil sejak lama." Seorang pria paruh baya berkata, "Istriku juga sudah pergi cukup lama. Dia pergi sebelum ibumu. Dia juga belum kembali." Saya juga menelepon untuk bertanya. Semua telepon tidak ada yang mengangkat. Beberapa orang muda mulai panik. Setelah berbincang ini, semua orang baru menyadari sudah lebih dari 1 jam. Sudah setengah dari mereka pergi. Orang-orang ini sampai sekarang belum kembali. Semua telepon tidak bisa dihubungi. Semua orang mulai merasa panik. Kalian coba telepon lagi. Mari kita panggil beberapa polisi di luar untuk memeriksa toilet. Aku juga akan pergi. Semua pria pergi. Wanita-wanita di sini tidak perlu pergi kemana-mana. Jika mereka mengirim pesan lagi, kalian telepon saja. Tanyakan apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini adalah rumah sakit. Di luar ada banyak polisi. Tidak ada yang berani membuat keributan di sini. Lebih baik tidak mengatakan kalimat itu. Semua orang mendengar kata-kata itu. Yang penakut segera menangis. Mereka semua memiliki orang terdekat yang meninggal di kantor polisi. Seseorang berani di kantor polisi dengan 9 orang. Seseorang sedang menipu di toilet rumah sakit. Juga bukan tidak mungkin. Zhao Ruimin sangat tidak ingin datang ke rumah sakit untuk menenangkan keluarga korban. Tapi di sini ada banyak wanita. Harus ada seorang polisi wanita. Jika tidak, akan sulit untuk bekerja. Rekan-rekan wanita di kantor polisi mendengar tentang tugas ini. Masing-masing menunjukkan kemampuan mereka. Berusaha agar tidak dipindahkan. Ditambah lagi, dia pernah pergi ke bawah untuk menangani sesuatu. Akhirnya, masalah ini tetap jatuh ke tangannya. Dia sedang berbicara dengan beberapa rekan di pintu. Beberapa rekan tampak lelah dan frustrasi. Sialan. Seandainya bukan karena pakaian ini. Saya benar-benar ingin menampar beberapa orang. Seolah-olah saya adalah musuh mereka. Pukul dan marahi aku. Bahkan meludah. Sialan. Saya mulai mengerti mengapa mereka bisa menjadi seperti ini. Mereka bukan manusia. Kamera ponsel sudah di depan wajah. Dan hanya bisa berkata baik. Tidak heran Lin Dakwei melakukan hal yang konyol ini. Pasti sudah tertekan terlalu lama. Hus. Mereka mendengar kalimat ini. Kamu sudah selesai. Jangan bicara lagi. Kami mengenakan pakaian ini. Maka kita harus tahu bahwa kita akan bertemu dengan berbagai macam orang. Zhao Ruimin menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya seperti akan pergi ke medan perang. Kami masuk. Lalu tanyakan kepada mereka apa yang perlu diselesaikan. Berusaha sebaik mungkin untuk membantu mereka menyelesaikannya. Pintu rumah terbuka. 7 kerabat hantu keluar. Tadi mereka tampak penuh kebencian dan ketidakpuasan. Para polisi segera mengubah ekspresi mereka. Mereka benar-benar tidak bisa memaksakan senyum. Satu persatu dengan wajah datar. Sialan. Melihat wajah-wajah ini membuatku mual. Pria parubaya yang memimpin seharusnya ingin berbicara. Tapi setelah melihat wajah jelek para polisi, dia langsung memaki. Beberapa polisi mengerutkan pipi mereka. Namun mereka tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Seorang pemuda di belakang dengan marah berkata, "Bukankah kalian bilang datang ke sini untuk melindungi kami? Selain menyuruh kami untuk tidak mengunggah video. Apalagi yang kalian bisa lakukan?" Seorang polisi muda tidak bisa menahan diri. "Kami menyuruh kalian untuk tidak mengunggah video yang dipotong-potong. Apakah kalian mendengarkan?" Pria parubaya yang memimpin berkata, "Ayo cepat ikut kami ke toilet. Banyak dari kami sudah pergi ke toilet lebih dari 1 jam. Tak satu pun dari mereka yang kembali." Jantung Zhao Ruimin berdebar. Dia tidak seberuntung itu, kan? Baru saja mengalami kasus pembunuhan berantai yang mengejutkan seluruh negeri di kantor polisi. Sekarang harus mengalami kasus pembunuhan berantai di rumah sakit. Banyak orang bergegas menuju toilet. Sambil berjalan, Zhao Ruimin bertanya tentang situasi yang lebih spesifik. Mendengar bahwa 17 orang telah dipanggil pergi. Sebagian besar adalah wanita. Dia sangat gelisah. Pemuda yang berkonflik dengan polisi memiliki temperamen yang sangat meledak-ledak. Sambil berjalan, sambil mengomel. "Sialan. Mengatakan untuk melindungi kami. Bahkan banyak orang seperti ibuku juga pergi. Tidak ada yang mengikuti untuk melihat sekilas. Saat kalian menyadari untuk melindungi kami semua sudah mati. Kalian punya waktu untuk menjaga kami di sini. Kirim beberapa orang untuk menangkap anak haram itu. Tidak terjadi apa-apa lagi. Tunggu sampai menemukan ibu dan bibi mereka. Saya akan mencari anjing itu." Para petugas polisi tampak tenang. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Sebenarnya mereka memang memiliki tanggung jawab dalam hal ini. Toiletnya bisa dilihat dari kejauhan. Pintu toilet terbuka. Di dalamnya terang benderang. Tapi tidak ada satupun bayangan orang. "Kamu menunggu di luar. Kami akan masuk dan melihat dulu. Jika terjadi sesuatu, mereka harus mengendalikan lokasi kejadian secepatnya." Tapi pemuda yang tadi bertanya tentang nomor polisi tidak mendengarkan. "Saya tidak peduli dengan kalian." Dia memegang ponsel. Seseorang melompat dan berlari ke depan. Dia hampir masuk. Zhao Ruimin ingin menarik pemuda itu. Di pintu muncul seorang pemuda. Pemuda itu tersenyum sinis. Dia mengayunkan tinjunya ke arah dada anggota keluarga Gui Huo. Di tangannya ada sesuatu yang memantulkan cahaya.
Itu adalah sebuah pisau buah. Pisau buah ini adalah yang dibawa oleh Han Jinhua. Dibawa oleh anggota keluarga Gui Huo. Zhao Ruimin tahu bahwa hal yang paling tidak ingin dilihatnya tetap saja terjadi. Dia tanpa ragu ingin mengeluarkan pistol. Menyadari bahwa dia tidak membawa senjata. Dia hanya bisa menerjang pelaku kejahatan. Beberapa polisi juga berubah ekspresi. Meskipun sangat menjijikkan kelompok ini, mereka tetap berani menerjang. Jika pemuda ini mati di depan mereka, hukuman mereka akan jauh lebih berat. Keluarga korban berteriak dan ribut. Tak ada satupun yang berani maju. Pemuda yang menjadi target berteriak, "Sialan! Ayo!" Wajah pemuda target itu memerah karena marah. Ingin mempertaruhkan nyawa. Ingin menjatuhkan Han Jinhua. Kecepatan Han Jinhua. 130. Kekuatan. 199. Jauh lebih kuat daripada orang ini. Han Jinhua memegang leher pemuda itu dengan satu tangan. Pisau buah itu cepat dan mematikan. Menusuk berulang kali ke dada pemuda itu. Pemuda itu berteriak kesakitan. Pemuda itu menunduk melihat dadanya. Darah mengalir deras. Ekspresinya seolah tidak percaya bahwa dia benar-benar ditusuk. Zhao Ruimin masih 2 langkah dari penjahat. Penjahat tiba-tiba mendorong pemuda itu ke arahnya. Dia terpaksa menangkap pemuda yang terluka parah itu. Pelaku kejahatan menendang polisi pria yang berada di depan. Polisi pria mundur. Dia menabrak polisi di belakangnya. Pelaku kejahatan berlari dari kerumunan menuju keluarga Gui Huo yang hanya bisa berteriak. Zhao Ruimin melepaskan pemuda yang terluka parah. Cepat lari. Dia mengejar pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan lebih cepat darinya. Jarak antara dia dan pelaku kejahatan yang awalnya 3 langkah menjadi 5 langkah. Pelaku kejahatan berhasil mengejar keluarga Gui Huo yang terjatuh dan tidak bisa berlari jauh. Berhenti. Jangan berteriak lagi. Hahaha. Pelaku kejahatan tertawa puas. Pisau buah ditusukkan ke punggung salah satu anggota keluarga Gui Huo. Ah, jangan teriak padaku. Pria itu mengeluarkan teriakan dengan nada menangis. Beberapa anggota keluarga Gui Huo di depan berteriak ketakutan. Tolong. Cepat. Ada orang. Pembunuh berantai. Jangan teriak padaku. Istriku sudah meninggal. Aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga mereka. Wuh. Banyak bayangan muncul di depan pintu ruang perawatan. Begitu melihat ada seseorang tergeletak di tanah dengan darah mengalir dari dadanya. Sekelompok polisi mengejar seseorang yang membawa pisau. Di depan ada sekelompok orang yang menangis dan berteriak saat melarikan diri. Mereka semua ketakutan dan cepat-cepat masuk ke dalam ruang perawatan. Beberapa orang mendorong troli. Tenaga medis yang bersiap untuk mengganti obat pasien. Para staf berteriak dan berbalik untuk melarikan diri. Seseorang telah menjadi korban pembunuhan. Cepat, ada orang. Lantai menjadi kacau balau. Di setiap ruang perawatan terdengar teriakan ketakutan. Seorang anggota keluarga korban terjatuh di depan pintu ruang perawatan. Dia ingin bersembunyi di dalam. Pintu tidak bergerak sedikit pun. Dia berusaha keras memukul pintu. Cepat buka pintunya. Biarkan saya masuk. Tolong. Jangan buka pintu. Tahan. Jangan biarkan mereka masuk. Aduh, saya sangat takut. Han Jinhua melakukan tendangan terbang. Lututnya menghantam kepala anggota keluarga korban dengan keras. Kepala orang ini terbentur pada pintu. Han Jinhua tidak melanjutkan serangan. Dia terus mengejar orang lain. Saya menonton dengan sangat senang. Wang Kuan menelepon. Bagaimana kamu? Banyak hantu api datang dari bawah. Saya mengamatinya dari dekat. Mereka menyimpan pipa besi di dalam mobil. Beberapa pipa besi juga menyimpan pisau. Jangan sekali-kali muncul. Saya di rumah sakit. Tidak bisa datang. Ah. Apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih atas peringatannya. Terima kasih untuk apa? Seandainya saya tidak penakut. Saya ingin berkelahi dengan mereka. Saya akan pergi melihat orang-orang itu lagi. Kaye, jika kamu ingin tahu sesuatu, panggil saya. Lebih baik jangan mendekati orang-orang itu. Polisi seharusnya segera datang. Saat itu mereka akan melarikan diri. Jika terjadi kecelakaan, jika terlibat, itu akan buruk. Tidak apa-apa. Aku akan memperhatikan. Maka, jaga keselamatanmu. Menutup telepon. Saya mengubah semua atribut Han Jinhua kembali ke nilai awal. Selesai. Empati. Ada Han Jinhua yang membuat masalah di rumah sakit. Perhatian polisi akan berpindah ke rumah sakit untuk sementara waktu. Saya punya waktu untuk menangani hantu api di bawah dengan baik. Saya memanggil 4 prinsip kematian. Orang mati pertama adalah seorang wanita muda. Disebut Hong Ye. 2 pemuda itu bernama Huang Yi dan Huang Li. Keduanya terlihat sangat mirip. Sekali lihat, mereka pasti saudara. Yang terakhir adalah seorang pria yang terlihat berusia lebih dari 50 tahun. Bernama Si Aijun. Identitas orang mati semakin beragam. Ini adalah hal yang baik. Empati. Saat Han Jinhua mendengar wanita parubaya itu berkata, "Tolong suruh seseorang menabrak saya dengan mobil." Saya memutuskan untuk membiarkan keempat orang itu mendapatkan masing-masing sebuah mobil. Untuk menabrak para hantu api itu. Para hantu api itu ingin mengalahkan yang sedikit dengan yang banyak. Ingin menyembunyikan senjata. Menipuku. Saya ingin memberitahu para hantu api yang bersemangat itu. Apa itu yang disebut benar-benar berani mati. Di benak saya muncul peta 3 dimensi persegi dengan radius 15 km. Peta real-time 3 dimensi dari area tersebut. Jalan tempat tinggal ditampilkan di peta. Sekelompok hantu api berteriak, "Xiao Xi," dengan keras memutar gas di tempat. Suara bising itu sangat mengganggu.
Suara teriakan dan sorakan para hantu api semakin mengganggu. Di sekitar sini ada banyak orang yang datang untuk meramaikan suasana. Ketika saya bersiap untuk mengirimkan para mati hidup, sama dengan memiliki sudut pandang Tuhan secara real-time di area pengiriman. Sebelumnya saya sibuk menangani berbagai hal. Saya tidak memperhatikan hal ini. Kedepannya saya bisa menggunakan fitur ini untuk menyelidiki situasi lawan. Saya mengawasi Xiao Kuo yang paling liar dan wanita berambut pendek. Suka yang liar, ya? Saya langsung mengirimkan para mati hidup ke pintu masuk kompleks yang berjarak sekitar 1 kilometer dari garis awal sewa. Kompleks ini terlalu ramai karena banyaknya mobil. Petugas keamanan terkadang harus memindahkan mobil, agar mobil di belakang bisa masuk, atau agar mobil di dalam bisa keluar. 4 orang mati-matian dengan mudah mengambil 4 kunci mobil yang paling luar. Di bawah komandoku, 4 orang mati-matian itu sudah bisa mengendalikan mobil dengan mudah. Sampai mobil itu meninggalkan kompleks. Tidak ada yang menyadari keanehan. Geng motor masih menggeber motor dengan berisik di jalanan. Sumpah serapah simbol merek dagang terdaftar. Mereka tidak menyebutkan nama siapapun. Namun semua orang tahu siapa yang mereka caci. Xiao Kuo. Nama buku Kuo Su. Keluarganya tidak punya banyak uang. Dia mengandalkan persahabatan yang kuat. Tidak takut masalah dan bisa berkelahi keras. Menjadi pemimpin geng motor ini. Lin Song sering mengajaknya makan. Hubungannya dengan Lin Song sangat baik. Lin Song dan yang lainnya dipukuli dengan sangat parah. Dia sebagai kakak Lin Song, tentu saja harus berdiri keluar. Saat ini, dia di depan ratusan kamera ponsel. Menginjak gas sampai habis. Melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Sangat menyenangkan. Kuo Su berteriak ke arah atas gedung. Dia kembali. Berhenti di samping seorang pria yang lebih tinggi darinya. Ayo, Hauge, 1. Hihao adalah salah satu orang yang dulu tidak bermain dengannya. Hihao adalah influencer terkenal di komunitas motor. Kali ini entah kenapa, memberi dia muka seperti ini. Hihao mengangguk. Satu motor melaju cepat ke tengah jalan. Satu lagi melakukan gerakan seperti naga. Dengan cepat mengganti gigi. Segitiga hitam mengarah ke kanan tiba-tiba memutar gas. Motor mengeluarkan suara menggelegar yang memekakan telinga. Ketika melihat kolom komentar yang ramai menyerukan larangan motor dan sebutan merendahkan. Larangan untuk kalian sialan. Kalian hanya bisa membeli rumah dengan menjual diri. Tidak ada yang lebih mahal dari motorku. Kalian mau melarang dengan apa? Hihao terbiasa begadang. Malam ini akan mengawasi penuh kejadian pemukulan terhadap Huang Mao dan yang lainnya. Awalnya dengan sikap menonton. Ketika melihat kolom komentar di mana-mana menyerukan larangan motor dan menyebut pengendara motor. Itu hanya masalah waktu, pantas mereka mendapatkan itu, dan lain-lain. Bahkan komentar yang mengutuk. Dia marah. Mendengar dari teman bahwa Gusu memanggil orang untuk berkumpul. Dia juga mengajak beberapa temannya untuk datang. Will o' the Wisp bagaikan iblis dan monster. Berteriak dengan suara aneh, dan membunyikan peluit. Kakak Hao hebat. Motor sangat menyenangkan. Saya ingin bermain motor seumur hidup. Saya sangat ingin dipukul oleh seseorang. Ayo, datanglah seseorang untuk memukul saya. Apakah suara motor saya enak didengar? Hahaha. Sekelompok geng motor mengendarai berbagai motor yang dimodifikasi. Berbaris di samping Hihao. Bising. Suara yang sangat besar bahkan membuat jalan bergetar. Banyak jendela di atas bergetar. Banyak rumah menutup pintu dan jendela dengan rapat. Tidak ada yang berani keluar untuk berbicara. Hihao dan yang lainnya tertawa dengan liar. Sangat bangga. Hahaha. Saudara-saudara, kalian melakukannya dengan baik. Beberapa geng motor sudah terpengaruh. Mengeluarkan pisau yang disembunyikan di dalam mobil. Mengayunkan secara sembarangan. Mengira diri mereka sangat berkuasa dan menakutkan. Kun dan beberapa orang dari kompleks yang sama berdiri bersama. Sialan. Sekelompok orang yang tidak berguna dan tidak terawat. Seandainya ada truk besar yang kehilangan kendali dan melaju ke arah mereka, itu akan bagus. Mengapa polisi belum tiba? Saya sudah melapor ke polisi sejak beberapa waktu lalu. Orang-orang ini terlalu berani. Ya, mereka tidak takut pada polisi. Mereka merasa polisi sudah datang. Tidak bisa mengejar mereka. Mereka memakai helm. Bertaruh bahwa polisi tidak bisa menemukan mereka. Ini benar-benar bodoh, ya? Sebelumnya polisi tidak ingin campur tangan. Peristiwa malam ini begitu besar. Mereka masih melakukan ini. Polisi mengawasi mereka. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Polisi menangkap mereka. Seperti menangkap anak ayam, sangat mudah. Suara mesin mobil terdengar dari arah barat. 4 mobil sedan tanpa lampu menyala melaju kencang. Mobilnya terlalu cepat. Ketika orang-orang menyadari, jaraknya sudah terlalu dekat. Tidak ada satupun geng motor yang bisa melarikan diri. Hanya beberapa yang berteriak ketakutan. Jangan. Kuo Su, wanita berambut pendek, Hihao, dan yang lainnya juga bereaksi cukup cepat. Mereka ingin pergi. Tapi mereka malah menginjak gas di tempat. Mereka semua sudah mengatur gigi ke posisi netral. Mobil sedan melaju ke dalam kerumunan sepeda motor. Suara tabrakan logam, suara logam menghantam tubuh. Dan suara jeritan manusia terdengar bersamaan. Ketika suara itu masuk ke telinga Wang Quan dan yang lainnya. Lokasi sudah dalam keadaan berantakan. Di tengah cahaya api, ada beberapa perubahan. Seperti sosok manusia. Beberapa detik kemudian, dari kekacauan itu terdengar jeritan dan tangisan yang silih berganti. Tolong. Aku telah mematahkan kakiku. Tangan saya patah. Wang Quan dan yang lainnya tersadar dari keterkejutan mereka. Mereka saling memandang.
Di mata setiap orang terlihat ketakutan dan rasa takut. Mereka berdiri di tepi jalan. Jika mobil sedikit saja menyimpang, mereka akan terbawa. Sesuatu jatuh 2 meter di depan mereka. Sebuah kaki berdarah. Astaga. Orang-orang biasa melarikan diri. Wang Kuan berlari pulang dan berhenti. Kaki yang tadi sepertinya masih bergerak. Ugh. Wang Kuan memuntahkan semua yang dimakannya malam ini. Setelah muntah, dia menyadari bulu kuduknya berdiri semua. Dia berjalan ke jendela. Dari sini, kita bisa melihat pemandangan di bawah. Hampir 50 motor semuanya tertabrak. Geng motor dan sepeda motor berserakan di tanah. Saat ini hanya beberapa yang bisa duduk. Dari 4 mobil, 3 diantaranya hancur. Satu-satunya yang masih bisa berjalan sudah menghilang. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Ini terlalu gila. Sama sekali tidak memikirkan konsekuensinya. Gila, gila. Dunia ini sudah gila. Ini benar-benar serangan yang sangat brutal. Dia mengambil foto dan merekam video. Peristiwa ini pasti akan memicu kegaduhan di internet. Ada video langsung menjadi seorang ayah secara online. Di sini, dia tersenyum puas. Dalam hati, dia berkomunikasi dengan jiwa Hong Ye yang masih hidup, memintanya untuk lari keluar kota. Zhao Ruimin berdiri di pintu toilet, menundukkan kepala, tidak berani mengeluarkan suara. Sekelompok petinggi biro kota memancarkan aura menakutkan yang siap menerkam siapapun. Polisi terus-menerus mengangkat mayat dari toilet. Dia melirik ke arah mayat-mayat itu. Untuk pertama kalinya, dia merasa sedikit takut. Lawan terlalu kejam. Mereka benar-benar datang untuk membasmi sampai ke akar-akarnya. Yang lebih membuatnya sulit percaya adalah, meskipun semua orang meragukan saya, tapi sampai sekarang, tidak ada bukti yang memastikan bahwa saya adalah pelaku di balik semua ini. Kapten mereka berlari keluar. Di dalam, mereka menemukan seorang perawat yang pingsan. Pingsan. Para tokoh besar masuk berbaris. Zhao Ruimin mengikuti. Rekan-rekan di kantor polisi sedang mengangkat seorang perawat muda yang wajahnya pucat. Dia tidak terluka. Tidak. Dan di ruang ketiga hanya ada dia seorang. Semua orang mencium ada yang tidak beres. Tokoh besar di kantor polisi berkata, "Bangunkan dia. Sekarang kita harus menanyainya." Kantor polisi di barat kota. Atur untuk menangkapnya. Bawa Suye ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tutup berita ini. Tidak boleh ada lagi informasi tentang kejadian di sini yang bocor. Seorang polisi parubaya berlari masuk dengan terhuyung-huyung. Tidak baik. Sekelompok orang yang tidak beres mengendarai motor. Berkumpul di komunitas Dinglan. Dihantam oleh 4 mobil. Sekarang sudah tercatat 34 korban jiwa. Zhao Ruimin melihat dengan jelas pemimpin kepolisian kota. Tubuhnya yang kekar bergoyang sedikit. Wajahnya berubah dari hitam menjadi pucat. Wajah para bos lainnya juga sangat tidak enak dilihat. Pemimpin kepolisian kota. Tangkap. Cepat tangkap. Tanpa perintah saya. Siapapun tidak boleh melepaskannya. 4 sopir juga harus ditangkap. Tidak boleh ada lagi yang mati. Komunitas Dinglan dan rumah sakit dikelilingi. Tidak ada orang yang tidak berkepentingan yang diizinkan masuk atau keluar. Zhao Ruimin ingin menyusut ke dalam kerumunan. Namun dia seperti kunang-kunang di malam hari. Begitu bersinar. Zhao Ruimin melihat sekeliling orang-orang yang dipanggil. Wajah mereka semua sangat tidak enak dilihat. Zhao Ruimin menarik napas dalam-dalam. Kapten masuk. Apakah kita pergi seperti ini? Kembali dan bawa senjata. Tentu saja harus dibawa. Bukankah kalian biasanya mengeluh tidak bisa membawa senjata? Kali ini tidak hanya memberi kalian. Kalian masih mungkin memiliki kesempatan untuk menggunakan. Saya seorang biasa yang mudah diwaspadai. Salah satu dari mereka bisa menangkap saya dengan mudah. Masalahnya adalah bagaimana menghindari hal-hal yang tidak jelas ini. Para penjahat yang berteriak tidak suka pada geng motor. Orang-orang ini tidak terlihat akan melakukan hal sebesar ini. Sama sekali tidak terlihat akan melakukan hal seperti ini. Beberapa orang bahkan khawatir. Apakah mobil mereka akan terbalik di tengah jalan? Dihantam oleh truk besar yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Sekitar pukul 4 pagi. Angin malam membuat saya sedikit kedinginan. Di jalan sangat sedikit mobil. Saya memutuskan untuk membeli mobil besok. 2 SUV hitam berhenti di depan saya. Pintu mobil terbuka. Menampilkan wajah Zhao Ruimin dan polisi lainnya. Saya menghentikan pikiran saya. Polisi datang untuk membawa saya untuk diinterogasi. Itu sudah saya duga. Namun, polisi akan segera tahu. Tidak hanya tidak mendapatkan informasi yang berguna. Di luar akan semakin kacau. Aku tersenyum. Kita bertemu lagi. Para polisi terlihat tegang. Tidak ada bukti yang membuktikan bahwa saya yang memanggil orang untuk melakukan ini malam ini. Tapi semua ini terjadi karena saya. Terutama ketika 4 mobil bertabrakan dengan motor. Jelas ada yang memberi instruksi. Saya orang yang paling curiga. Selain itu, perilaku saya di kantor polisi juga sangat aneh. Mereka sudah menjadi polisi selama bertahun-tahun. Mereka semua memiliki intuisi yang tajam. Mereka semua merasa bahwa semua ini ada hubungannya dengan saya. Terjadi sesuatu yang begitu besar. Orang ini melihat mereka. Tidak hanya tidak takut, tapi juga tersenyum. Ini terlalu konyol. Kerabat orang-orang itu mengalami masalah. Atasan meminta kami membawamu ke kantor untuk bertanya sedikit. Mobil mana yang harus saya ambil? Saya melirik ke pinggang para polisi. Senjata beberapa orang terlihat. Zhao Ruimin melangkah 1 langkah ke samping. Mobil ini. Saya masuk ke dalam mobil. SUV 7 tempat duduk. 2 polisi di depan. 1 polisi di sebelah kiri. Zhao Ruimin duduk di samping saya. 6 polisi mengepung. Merasa sangat aman.
Saya meregangkan tubuh. Wang Kuan mengirimiku videonya di bawah. Saya masih khawatir orang-orang itu akan mencari saya untuk membalas dendam. Kalian harus menemukanku terlebih dahulu. Dan melindungiku seperti ini. Saya merasa lebih tenang. Semua petugas polisi sedikit menggerakkan sudut bibir mereka. Saya akan memejamkan mata sejenak. Panggil saya ke kantor polisi. Para petugas polisi mengamati saya dengan diam-diam. Saya mengencangkan pakaian saya. Saya bersantai bersandar pada kursi. Saya menutup mata. Para petugas polisi saling bertukar pandang dengan diam. Kapten memberi isyarat, menandakan agar semua orang waspada. Para petugas polisi mengangguk dengan diam. Dengan waspada memindai sekitar. Mereka benar-benar khawatir ada mobil yang tiba-tiba meluncur keluar. Bar Jinchen simbol merek dagang terdaftar. Bar-bar terkenal di kota. Di depan, terparkir tidak kurang dari 10 mobil sport. Di dalam bar, suasana meriah dan penuh cahaya. Tubuh muda dan seksi bergerak mengikuti. DJ yang energik bergerak dengan gila. Kakak Lin Song, Lin Lizhi, duduk di sebuah ruang VIP. Di ruang VIP itu juga duduk 7 pemuda dan pemudi. Lin Li ZH membuka sendiri sebotol minuman berharga. 88.888 yang terkenal. Mengisi penuh untuk semua orang. Pemuda yang duduk di depan Lin Li ZH memeluk seorang wanita cantik dan berkata, "Xiao Zi, kamu bilang geng motor yang ramai di internet sudah dipukuli. Salah satunya adalah adikmu." Orang-orang lain terlihat sedikit terkejut. Tidak menyangka hal seperti ini bisa terjadi di sekitar mereka. Ya. Adikku adalah si rambut kuning yang dicaci orang-orang di internet. Adikku memang melakukan sedikit kesalahan. Tapi tidak seharusnya dia yang diurus. Apalagi sampai memanggil orang untuk melukai adikku. Lin Lieng terisak sedikit. Dengan suara tertekan dia berkata, "Di kantor polisi, ayahku dan kakekku. Saya pastinya menelepon mereka. Aku tidak mengerti mengapa polisi belum menangkapku. Aku ingin meminta bantuan kepada semua orang." Lin Li ZH berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada sekelompok orang ini. Orang-orang ini adalah yang paling berpengaruh yang dia kenal setelah bertahun-tahun di sini. Mereka adalah orang-orang yang paling berkuasa yang dia kenal. Aset bisnis setidaknya 50 juta. Dan juga anak pejabat resmi. Yang duduk di depannya bernama Li Feihang. Ayahnya adalah kepala departemen yang berkuasa di pemerintah provinsi. Dia juga adalah pemimpin kelompok mereka. Dia bersiap untuk melayani Li Feihang dengan baik nanti. Kemudian meminta Li Feihang untuk meminta ayahnya memberikan tekanan. Agar polisi segera menyelesaikan kasus ini. Dia percaya selama polisi meningkatkan usaha, saya akan merekrut. Li Feihang berkata, "Ini mudah. Ketika kamu menghubungi saya kebetulan melihat teman saya di kantor polisi kota. Dipanggil untuk menangani masalah orang yang terjebak di kantor polisi. Saya menyapa dia. Beberapa pria dan wanita lainnya melihat kakak berbicara. Juga ikut berkata, saya punya teman di biro kota barat. Saya akan telepon. Ini mudah. Xiazi, kamu tenang saja. Seseorang akan segera menangkapku." Li Feihang menelepon temannya. "Feihang, ada urusan mendesak. Aku sedang sibuk." Di ujung telepon, teman di sebelahnya sangat berisik. Dan ada banyak suara tangisan. "Aku di rumah sakit. Ada seseorang yang datang ke toilet rumah sakit. Bahkan menyerang 17 anggota keluarga yang berambut pirang. Setelah ditemukan, dia bahkan menyerang 2 orang di depan beberapa polisi." Li Feihang mengernyitkan dahi. Bagaimana dia melakukannya? Tidak ada yang menyadari di sepanjang jalan. Tersangka mengambil telepon korban. Satu persatu mereka ditipu untuk masuk ke toilet dan diserang. Satu hal lagi. Tepat beberapa menit yang lalu, hampir 50 geng motor berkumpul di bawah gedung Suye untuk membuat keributan. 4 mobil menabrak secara bersamaan. Dengar-dengar sudah ada 40 orang yang tewas. Li Feihang. Menabrak secara bersamaan. Jelas ada yang memberi instruksi. Tersangka utama adalah Suye. Tidak peduli siapa yang mencarimu. Jangan urus masalah ini. Seandainya saya punya tempat untuk bersembunyi, saya bahkan tidak ingin datang. Besok tidak tahu berapa banyak orang yang akan kehilangan jabatan. Terima kasih. Jadi begitu. Mengakhiri panggilan, Li Feihang menelepon ayahnya. Apa yang terjadi malam ini terlalu besar. Ayahnya juga akan terpengaruh. Jika tahu lebih awal, sudah ada persiapan. Dalam panggilan telepon, ayahnya sudah tahu. Berdiskusi dengan orang lain. Dia melepaskan gadis yang cantik. Di sini terlalu berisik. Saya keluar untuk menelepon. Orang-orang di meja VIP mencari berbagai alasan untuk keluar. Lin Li ZH perlahan merasakan ada yang tidak beres. Dia menelepon Li Feihang melalui WeChat. Dihapus. Dia menelepon orang lain. Semua dihapus. Pandangannya gelap. Tiba-tiba bibi kecilnya menelepon. "Li ZH, kamu di mana? Cepat datang ke rumah sakit. Nenekmu dan ibumu diserang orang." Ah. Kenapa tidak menghubungi saya lebih awal? Bagaimana bisa begini? Ya Tuhan. Hiks. Tangan dan kaki Lin Li ZH dingin. Penampilan gila simbol merek dagang terdaftar. Aku sedang bertarung denganmu. Saya duduk di kursi interogasi. Di depan saya ada 3 polisi Parubaya yang terlihat berwenang. Proses selesai. Polisi Parubaya di tengah bertanya, "Apakah kamu pernah bertemu Liu Qiang sebelumnya?" Saya menjawab dengan tenang. "Belum pernah." Di dalam sebuah ruang rapat besar, penuh dengan orang-orang. Semua orang sedang melihat rekaman interogasi saya secara langsung. Kepala kepolisian kota kali ini duduk di posisi kedua dari kiri.
Orang yang duduk di kursi utama adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jaket hitam. Interogasi selesai. Seorang petugas polisi mematikan siaran langsung. Pria parubaya di kursi utama berkata, "Mari kita laporkan. Kepala Kepolisian Kota. Identitas 7 tersangka sudah diselidiki dengan jelas. Liu Qiang adalah orang yang melarikan diri dari panti asuhan. Linda Kuai adalah seorang preman kecil dari desa. Han Jinhua adalah seorang yatim piatu dari pinggiran kota. Hong Ye adalah mantan pekerja pabrik elektronik yang baru saja mengundurkan diri. Huang Yi dan Huang Li adalah dua saudara dari provinsi lain. Mereka sebelumnya bekerja di proyek konstruksi. Si Aijun adalah tenaga lepas dari sebuah perusahaan keamanan. Dia bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah tempat wisata. Kami tidak menemukan bahwa orang-orang ini saling menghubungi sebelum kejadian. Kami juga tidak menemukan bahwa mereka pernah berhubungan dengan Su Ye." Setelah diinterogasi, Linda Kui, Han Jinhua dan Hong Ye mengatakan bahwa mereka melihat video di internet, tidak tahan dengan Lin Song dan yang lainnya, merasa bahwa orang-orang ini pantas mendapat hukuman, melakukan kejahatan secara spontan. Hong Ye mengatakan bahwa dia tidak mengenal Huang Yi, Huang Li, dan Si Aijun. Namun, ketika melihat mereka, dia tahu bahwa mereka juga akan melakukan hal yang sama. Di rekaman CCTV memang tidak terlihat keempat orang itu berkomunikasi. Ini jelas ada yang tidak beres. Jika tidak menerima informasi yang sama, mereka tidak akan tiba di sana secara bersamaan. Mereka juga mencuri mobil bersama dan menabrak orang secara berjejer. Orang-orang ini pasti ada yang mengendalikan mereka. Tersangka yang paling dicurigai adalah Su Ye. Akun dia malam ini bertambah 200.000 dan dengan cepat menghabiskannya. Beberapa polisi terlihat terkejut. Namun, uang itu adalah pinjaman dari internet, digunakan untuk membayar orang lain. Kami menghubungi pihak lain. Pihak lain berada di pesisir. Semuanya berjalan normal. Di masyarakat sekarang, tidak mungkin untuk tidak meninggalkan jejak sama sekali. Tenang, saya benar-benar tidak percaya tidak ada sedikit pun hubungan dia dengan orang-orang itu. Para petinggi polisi saling mengajukan saran dan menyampaikan dugaan mereka. Di kantor polisi ramai sekali. Ketika melihat secercah harapan untuk memecahkan kasus, Chen Xiaoke sedang merapikan rumah bersama ibunya. Dengan tenang, Chen Xiaoke memasukkan beberapa pakaian yang berdebu ke dalam mesin cuci. Menghirup aroma rumah. Dia sangat senang. Sejak ibunya sakit, dia hampir selalu menemani di rumah sakit. Dia sudah cukup muak dengan bau rumah sakit. Dia tidak ingin mencium bau rumah sakit seumur hidupnya. Pintu rumah berbunyi. "Siapa?" Dari kantor polisi setempat. Chen Xiaoke melihat melalui lubang pintu. Di luar berdiri sekelompok orang yang mengenakan seragam polisi. Begitu banyak polisi datang mencarinya pada waktu seperti ini. Banyak kemungkinan terlintas di pikirannya. Apakah ada masalah dengan beberapa produk yang saya jual? Tidak mungkin, kan? Saya hanya menjual setelah menggunakan barangnya. Chen Xiaoke sedikit panik. Pintu rumah terbuka. Polisi yang memimpin berkata, "Saya adalah petugas Hang dari Kepolisian Kota Barat. Kami perlu kerjasama Anda mengenai kasus Su Ye." Dia berkata sambil tersenyum. HMM, silakan masuk dan duduk." Para polisi menunjukkan ekspresi aneh di mata mereka. Mereka tahu bahwa ibu Chen Xiaoke menderita kanker stadium akhir. Dia bisa meninggal kapan saja. Chen Xiaoke masih bisa tersenyum saat itu. Chen Xiaoke sudah merasakan ada yang tidak beres. Setelah duduk, petugas Hang bertanya, "Di mana ibumu?" Sebelum pulang ke rumah, dia bilang kepada ibunya, "Jangan bertemu orang lain untuk sementara waktu. Bahkan jika harus bertemu orang, harus menutupi kulit." Jadi ibunya tidak keluar dari kamar. Dia di dalam kamar. Dia tidak nyaman. "Bisakah orang-orang kami masuk untuk melihat?" Chen Xiaoke sudah merasakan ada yang tidak beres. Para polisi ini memiliki nada dan sikap seolah-olah menangkap penjahat. Dan mereka jelas bukan sekutu Su Ye. "Saya berhubungan dengan masa depannya. Siapapun yang ingin membuat masalah untuk saya, siapapun adalah musuhnya. Tidak boleh. Kalian tidak boleh menemui ibuku." Dia meninggikan suaranya agar ibunya mendengar. "Akan menutupi perubahan fisiknya. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja padaku." Chen Xiaoke sedikit terkejut, tapi tidak panik. Selama petani terlibat, dia tidak akan mengalami masalah. Polisi bernama Zhang berubah wajahnya menjadi dingin. Dia berdiri dan berkata, "Kami harus melihat ibumu terlebih dahulu." Di kantor polisi, para petinggi berkumpul. Semua orang bekerja dengan tertib, takut membuat kesalahan. Sudah keluar untuk bekerja. Juga tahu bahwa atasan sangat peduli dengan hal ini. Beberapa orang mulai berpikir cerdik. Zhang dia adalah orang seperti itu. Dia sangat ingin naik pangkat. Kali ini sekelompok orang akan mendapat masalah. Ini adalah kesempatan baginya untuk naik dalam proses memecahkan kasus. Tidak masalah jika ada sedikit keributan di luar. Tidak peduli kucing putih atau kucing hitam. Kucing yang bisa menangkap tikus adalah kucing yang baik. Selama bisa membantu menyelesaikan masalah, seseorang di atas akan melindunginya. Saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas kepada kalian. Ibu saya menderita kanker stadium akhir. Malam ini rumah sakit baru saja memberi pemberitahuan bahwa ibu saya dalam kondisi kritis. Kalian harus masuk dengan paksa, yang berdampak pada istirahat ibu saya. Semua konsekuensi akan menjadi tanggung jawab kalian. Beberapa polisi tampak ragu-ragu. Mereka sudah mengetahui keadaan ibu Chen Xiaoke di rumah sakit. Rumah sakit memang telah mengeluarkan pemberitahuan kondisi kritis. Ibu Chen Xiaoke bisa saja meninggal kapan saja. Chen Xiaoke adalah seorang influencer besar.
Jika terjadi sesuatu, pasti akan ada masalah setelahnya. Saya bertanggung jawab penuh. Masuklah. Chen Xiaoke tidak lagi menghalangi. Mengikuti orang-orang masuk ke kamar ibunya. Kamar itu mengeluarkan bau obat yang menyengat dan bau tubuh. Bau yang tidak dibersihkan dengan baik dalam waktu lama. Ibunya terbaring di tempat tidur. Rambutnya terurai, menunjukkan sepasang mata yang kosong. Xiaoke, ada apa? Lin Lanhua bertanya dengan suara lemah. Dia mendengar teriakan putrinya. Langsung tahu ada yang tidak beres. Dia buru-buru mengganti pakaian yang tidak sempat diganti di rumah sakit. Dia juga mengacak-acak rambutnya dengan kuat. Mencubit pipinya dengan kuat. Membuat pipinya memar. Satu area merah. Selimut menutupi seluruh tubuh. Hanya kepala yang terlihat. Zhang Di sangat ingin mengangkat selimut untuk melihat. Tapi Chen Xiaoke hanya berinteraksi sebentar dengan Su Ye. Tidak ada sedikit pun bukti yang menunjukkan bahwa Chen Xiaoke terkait dengan kejadian malam ini. Dia tidak bisa diperlakukan sebagai tersangka. Dan Lin Lanhua sedang sekarat. Penampilannya sama dengan informasi yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Dia masih sedikit khawatir akan menyebabkan kematian. Mari kita bicara di luar. Setelah semua orang duduk, Zhang Di berkata, kamu baru saja mengeluarkan ibumu dari rumah sakit. Seharusnya masih belum tahu apa yang terjadi. Seiring dengan penjelasan polisi, Chen Xiaoke mengangguk sedikit. Dalam hati, dia berusaha keras mencerna informasi ini. Dia merasa bahwa hal-hal ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Saya tidak memiliki kemampuan sebesar itu. Tidak perlu terlibat dalam hal-hal ini. Kecuali orang ini menyembunyikan banyak informasi penting. Chen Xiaoke berkata, jadi begitu. Saya akan bekerja sama sepenuhnya dengan kalian. Saya di rumah sakit untuk berobat. Tidak ada hubungannya dengan manusia pasir. Dia bisa bekerja sama dengan polisi. Selama bisa menunda sedikit waktu. Setelah petani datang, segalanya pun berakhir. Zhang Di melihat bahwa Chen Xiaoke terkejut oleh kata-katanya. Diminta. Apa yang Anda lakukan dengan 6,8 juta uang Anda? Jantung Chen Xiaoke berdebar. Su Ye menggunakan uangnya. Polisi tidak mungkin bisa menemukan bukti kejahatan Su Ye melalui ini. Bukankah mereka bisa menemukan bukti kejahatan Su Ye? Dia menekan sedikit rasa paniknya. Menjawab dengan jujur. Saya memberikan kartu bank saya kepada Su Ye. Uang itu digunakan olehnya. Zhang Di merasa senang. Dia menemukan informasi yang berguna. Kenapa kamu memberikan kartu bankmu kepadanya? Mengapa Anda memberinya kartu bank Anda? Saat itu saya sedih karena kondisi ibu saya. Berjalan di koridor untuk mendapatkan udara segar. Dia memberitahu saya. Dia punya cara untuk membuat ibu saya merasa lebih baik. Saya membawanya masuk ke ruang perawatan. Dia melihat kondisi ibu saya. Dia bilang ada cara untuk menekan. Tapi membutuhkan 10 juta. Saya langsung memberikan uang itu kepadanya. Zhang Di dan semua polisi tidak percaya pada kata-kata Chen Xiaoke. Ini adalah 10 juta. Bukan 1 yuan. Kecuali orang bodoh. Akan memberikan 10 juta hanya karena beberapa kata dari orang lain. Di tengah jalan, kamu menelepon. Siapa yang kamu hubungi? Apa yang dikatakan? Rekan pasien saya. Namanya Nong Qingmu. Dia pernah dirawat di rumah sakit Barat Daya. Saya memberitahunya bahwa saya menemukan obat alternatif. Memintanya untuk datang berobat. Mereka hampir yakin bahwa Chen Xiaoke adalah orang bodoh yang telah saya tipu uangnya. Jika di dunia ini ada cara untuk mengobati kanker stadium akhir, maka cara itu pasti bukan obat alternatif. Jika saya memiliki cara untuk mengobati kanker, saya pasti sudah dipromosikan oleh negara. Sudah dipromosikan ke seluruh dunia. Zhang Di merasa senang dalam hati. Meskipun tidak menemukan keterkaitan saya dengan kejadian Sunman, tetapi mereka menemukan bahwa saya menipu. Mereka bisa menangkap saya dengan tuduhan penipuan. Selama saya berada di bawah kendali mereka, penyelidikan akan jauh lebih mudah. Dia memiliki prestasi seperti terobosan ini. Manfaat setelahnya tidak akan sedikit.